もし私が。シャヌお願い。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anulus Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2024 yang berjudul Nazeboku no Sekai wo Daremo Obotei no Ka. Di anime ini menceritakan perang besar antara 5 ras yang memperebutkan kekuasaan di muka bumi. Namun saat ras manusia memenangkan perang, entah mengapa semuanya berubah tepat di mata sang MC kita yang bernama Kai. Dan di dunia yang baru ini, ras manusia kalah dan harus berjuang melawan para penjajah. Tak hanya itu saja, bahkan Kai dilupakan oleh dunia dan tak ada yang mengenalnya. Namun setelah mewarisi pedang pahlawan dan bertemu dengan gadis bernama Rine, Kai pun mulai berjuang melawan ras yang menguasai dunia dan mengembalikan dunia yang telah melupakannya. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat sang MC kita yang bernama Kai berada di suatu tempat yang tak ia kenali. Melihat gadis bersayap terikat di depan matanya, Kai pun bingung apakah dia malaikat atau iblis. Dan saat gadis itu meminta pertolongan, Kai langsung bertanya-tanya mengapa ia minta bantuan kepada manusia. Karena menurut pengetahuannya, ras lain dan manusia pernah mengalami perang yang tragis. Setelah itu, Shin mundur di saat Kai belum mengalami kejadian ini. Saat itu nampak Kai sedang mengawasi tempat bernama Rubana bersama kedua temannya. Diketahui jika Rubana merupakan tempat para iblis disegel. Kai lalu menceritakan jika ras iblis mampu memanipulasi mana kuat. Tak hanya ras iblis, bahkan di dunia ini terdapat ras-ras yang lain. Seperti ras dewa liar, yang di dalamnya terdapat malaikat dan elf, ras roh yang memiliki tubuh khusus seperti hantu, serta ras hewan buas fantom yang merupakan hewan buas kolosal yang dipimpin oleh naga. Dan perang antara 4 ras ini dan manusia dimenangkan oleh ras manusia. Diketahui juga jika Federasi Urza termasuk Kai di dalamnya mempunyai tugas untuk mengawasi Rubana yang merupakan tempat iblis disegel. Dan setelah 300 detik mengawasi Rubana, nampak Kai kembali ke dalam mobil. Melihat Kai begitu serius dengan pekerjaan ini, Asran pun merasa heran karena iblis tak bisa kabur dari Rubana selama 100 tahun terakhir. Mendengar hal itu, Kai pun menegaskan jika tugasnya di Badan Perlindungan Umat Manusia, yaitu memastikan itu tak pernah terjadi. Diketahui juga jika ada 4 Rubana di dunia ini, dan Rubana yang lainnya dijaga oleh anggota yang bertugas. Melihat Kai begitu khawatir jika para iblis berhasil kabur, Saki pun menenangkannya, karena tidak ada iblis yang pernah kabur dari Rubana. Namun meski begitu, Kai tak ingin lengah, karena mengawasi Rubana adalah tugasnya. Setelah itu, Shin berpindah ke tempat Federasi Urza. Di sana nampak Kai dan Asran sedang melakukan simulasi tempur melawan boneka mesin hewan buas fantom. Sistem pun memperingatkan Kai jika melawan boneka ini akan sangat berbahaya. Tapi peringatan dari sistem tak didengarkan oleh Kai. Dan sesaat kemudian, beruntung saat sang MC dalam bahaya, Saki dengan sigap menonaktifkan boneka tersebut. Saki pun memarahi sang MC karena ia tak mendengarkan peringatan dari sistem. Kai lalu berkata jika ia tak memaksakan diri, maka tidak ada gunanya ia berlatih. Mendengar hal itu, Saki pun berkata jika sang MC lahir saat perang besar, maka namanya akan tercatat dalam sejarah seperti peramal Sith. Meski itu sebuah penghormatan, namun Kai merasa jika ia bukanlah tandingannya. Diketahui jika peramal Sith ialah pahlawan dari ras manusia yang berhasil mengalahkan pahlawan dari ras lainnya dan membuat manusia memenangkan peperangan. Saki yang masih tak menyangka pun menceritakan pahlawan dari ras yang lain. Mulai dari pahlawan ras iblis, ialah permaisuri kegelapan Vanessa. Pahlawan ras dewa liar, ialah penguasa surga Alfrea. Pahlawan ras roh ialah penguasa roh Rikugen Kyoko. Dan pahlawan ras hewan buas fantom ialah Kaisar Taring Rati. Sang MC juga menambahkan jika para Malsit mengalahkan 4 pahlawan dengan menggunakan pedang bersinar yang diberikan oleh Dewa Nubuat bernama Asura Soraka. Meski para Malsit sangatlah hebat, namun Saki masih ragu jika ia benar-benar ada, karena sampai saat ini tak ada rekaman atau foto mereka. Namun meski begitu, Kai masih berharap jika para Malsit benar-benar ada. Setelah itu, Saki lalu menanyakan apa yang akan mereka berikan kepada Gianni untuk hadiah promosinya. Mendengar jika Asran akan memberinya sebukit bunga, Saki pun menegurnya. Diketahui jika Gianni ditugaskan ke kantor pusat di ibu kota kerajaan
Urzak. Dan ternyata Jiane pada usia 17 tahun, dia adalah orang termuda yang dipromosikan ke kantor pusat. Dan dia adalah orang elit di antara para elit. Dan karena hal itu, Saki pun yakin jika dia sudah menerima banyak hadiah bunga. Dan sebagai teman sekelasnya, mereka seharusnya memberikan hadiah yang tak biasa. Tak lama setelah itu nampak Kai memberitahukan jika ia menerima pesan dari Jiane. Dan isi pesannya, Jiane minta Kai untuk bertemu dengannya di hari esok pada jam 10 pagi. Dan ia harus merahasiakan hal ini dari Saki dan juga Asran. Namun karena mereka berdua telah membaca pesannya, Kai dengan polosnya berkata jika pesan ini bukan dari Jiane. Melihat hal itu jelas saja mereka tak percaya dan merasa jika Kai memiliki hubungan rahasia dengan Jiane. Dan sesaat kemudian, pada keesokan harinya nampak Kai dan Jiane bertemu. Si gadis berambut perak itu lalu memberitahukan jika ia akan ke Urzak pekan depan. Dan setelah memberitahukan hal itu, ia pun nampak heran mengapa Kai memakai peralatan lengkap saat situasi seperti ini. Kai pun menjelaskan jika ia datang ke tempat ini setelah latihan sendiri di pagi hari. Jiane lalu menggoda sang MC jika hanya ia yang bisa berbelanja dengannya dan bersikap tenang. Setelah itu Kai menanyakan mengapa Jiane berbelanja pada hari ini. Sembari melihat aksesoris, Jiane pun memberitahukan jika ia ingin memberi Saki dan Asran hadiah, termasuk hadiah untuk sang MC, karena ia mengetahui jika mereka pastinya berencana memberinya hadiah. Dan sebelum pergi ke Urzak, ia ingin memberi mereka sesuatu. Lagi pula itu akan jadi kali terakhir ia melihat mereka berdua. Meski hanya 2 tahun, namun mereka sudah pasti dibebas tugaskan dan kembali ke kehidupan sipil. Dan Jiane pun merasa jika hanya dirinya dan Kai yang akan tetap berada di organisasi ini. Melihat ekspresi Jiane yang sedikit murung, Kai pun langsung meyakinkannya jika dia ingin melampaui ayahnya sebagai kepala kantor pusat Urza. Dan hal itu sudah dia katakan puluhan kali sejak kecil. Tak lama kemudian Jiane pun masih tak menyangka jika Kai pernah melihat pedang Sith setelah kembali dari Rubana bersama ayahnya. Meski tak ada yang mempercayai omongan sang MC, namun ternyata cerita Kai saat melihat pedang Sith itu benar adanya. Dan setelah kejadian itu, Kai pun berjanji jika ia akan menjaga Rubana agar iblis tak bisa keluar. Setelah itu nampak Jiane akan mengungkapkan sesuatu. Namun secara tiba-tiba, dan ternyata hanya sang MC yang bisa melihat fenomena ini. Di tengah Kai yang kebingungan, nampak Jiane malah tersipu malu karena ia memanggil namanya dengan sangat keras di hadapan banyak orang. Namun bersamaan dengan itu nampak semua orang terhisap ke dalam black hole. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat semuanya telah berubah, jelas saja Kai merasa terkejut. Bersamaan dengan itu lagi-lagi Kai dikejutkan dengan munculnya iblis raksasa. Melihat kehadiran manusia di tempat ini, iblis itu pun tanpa basa-basi langsung melancarkan serangan sihir. Beruntung sang MC berhasil selamat dengan mengorbankan wadah senjatanya. Melihat iblis itu akan menyerang kembali, Kai pun dengan sigap mengambil senjatanya. Dan sesaat kemudian, melihat sihirnya berhasil dilenyapkan, iblis itu pun merasa heran. Tak lama kemudian nampak iblis itu menyerang dengan lingkaran sihir. Beruntung sang MC dengan sigap menghindari ledakan itu. Dan tanpa pikir panjang, Kai pun langsung berlari ke arah iblis itu dan akan menyerang dengan senjatanya. Dan sesaat kemudian, setelah berhasil melenyapkan iblis itu, Kai lalu mengungkapkan jika ini adalah pertarungan pertamanya. Ia pun nampak senang karena tubuhnya bergerak sesuai latihannya. Namun tak lama kemudian, nampak Kai dikejutkan dengan sesosok iblis yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Iblis itu pun nampak heran karena manusia seperti Kai mampu mengalahkan rekan iblisnya seorang diri. Dan setelah berkata jika ada aroma berbahaya dari tubuh Kai, nampak iblis itu akan menyerangnya. Namun secara tiba-tiba, melihat orang yang menyelamatkannya ialah Saki, jelas saja Kai merasa terkejut. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, Saki tak mengenal siapa Kai. Bahkan Asran yang ada di sana pun juga tak mengenalnya. Mengetahui hal itu, Kai pun nampak murung karena mereka tak mengingat siapa dirinya. Padahal Kai dan mereka berada di regu yang sama, di Badan Perlindungan Umat Manusia. Dan ternyata Saki dan Asran juga tak mengetahui apa itu Badan Perlindungan Umat Manusia, karena mereka berasal dari Tentara Perlawanan Umat Manusia. Merasa bingung dan tak mengetahui apa-apa
tentang hal itu, jadi Kai pun meminta Saki untuk menceritakan apa itu tentara perlawanan. Diketahui jika ada perang bernama Perang Besar 5 Klan, namun pada akhirnya manusia kalah dalam peperangan. Mendengar hal itu jelas saja Kai merasa terkejut karena di dunia sebelumnya umat manusia berhasil memenangkan peperangan. Asran kembali melanjutkan cerita jika kota dan wilayah di seluruh dunia diambil oleh 4 ras lainnya, dan umat manusia berhasil selamat karena bisa bersembunyi tepat waktu. Tak lama kemudian, nampak Kai tiba di tempat persembunyian umat manusia yang bernama Kota Manusia Neofisal. Diketahui jika umat manusia mengubah ruang bawah tanah menjadi kota, dan pasukan yang melindungi manusia dan melawan 4 ras ialah tentara perlawanan umat manusia. Setelah mendengar hal itu, Kai lalu menanyakan mengapa manusia bisa kalah. Mendengar pertanyaan itu, mereka pun memberitahukan jika para iblis menyerang secara bergelombol, dan mustahil jika manusia bisa mengalahkan mereka. Ditambah masing-masing dari mereka mempunyai pemimpin yang disebut pahlawan. Mendengar hal itu, Kai pun menanyakan di mana Pramalsit. Namun ternyata mereka juga tak mengetahui siapa itu Pramalsit. Mendengar mereka tak mengetahuinya, sontak Kai merasa terkejut karena seharusnya ada pahlawan di antara manusia yang mengalahkan 4 ras lainnya. Asran yang mendengarnya pun mengungkapkan fakta jika umat manusia tak perlu tinggal di tempat seperti ini apabila pahlawan itu benar-benar ada. Tak lama kemudian nampak unit utama tiba di Neofisal. Diketahui jika ada beberapa kota manusia dan ada garnison perlawanan yang ditempatkan di tiap kota. Lalu unit utama merupakan pemimpin di tiap garnison. Dan setelah menemui mereka, nampak Kai dibuat terkejut karena komandan di unit utama ialah Jiane. Setelah menerima laporan dari Asran dan Saki, Jiane yang tak mengenal Kai pun menanyakan siapa pria yang mereka bawa. Setelah memberitahukan jika namanya ialah Kai, Saki dan Asran pun menjelaskan jika Kai merupakan orang yang mereka temukan di permukaan. Meski ingatannya agak kacau, namun mereka meyakinkan jika ia bukanlah orang jahat. Namun saat Jiane akan pergi, hal ini pun terjadi. Secara mengejutkan, Kai berusaha agar Jiane mengingat siapa dirinya. Namun sayangnya meski ia berkata panjang lebar, Jiane tetap saja tak mengenal siapa Kai dan menganggap jika sang MC salah orang. Kai yang belum menyerah kembali menegur Jiane yang berpura-pura menjadi laki-laki karena Kai mengetahui jika Jiane ingin melampaui ayahnya sebagai seorang perempuan. Di tengah Kai yang protes dengan hal tersebut, nampak Valin menghentikan Kai yang dirasa kurang ajar kepada sang komandan. Karena Jiane tak mempermasalahkan hal itu, jadi ia pun meminta Valin melepaskannya. Setelah mereka pergi, nampak Saki menegur Kai karena berbuat demikian kepada sang komandan. Pada malam harinya, nampak Kai merasa bingung karena sebanyak apapun ia membaca perihal sejarah, sang MC tak bisa menemukan catatan tentang dirinya atau Pramalsit. Ia pun beranggapan jika dunia ini adalah masa tanpa Pramalsit dan masa saat manusia kalah dalam perang besar. Dan setelah mengetahui hal itu, entah mengapa sang MC kembali bingung karena Rubana yang menyegel 4 ras lainnya masih ada di dunia ini. Dan pada keesokan harinya, nampak Kai menanyakan perihal Rubana kepada Saki. Karena dia tak mengetahui hal itu, Kai pun lalu meminjam mobil milik Asran. Setelah memberikan kunci mobilnya, Asran pun merasa heran karena seolah tubuhnya secara naluri memberikan kunci itu. Tak lama kemudian nampak sang MC tiba di Rubana. Ia pun nampak terkejut karena batu penyegel di tempat itu sudah terbuka. Dan setelah memasukinya, Kai lagi-lagi dibuat terkejut saat melihat pedang milik Sid berada di sana. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghampirinya dan berkata jika legenda Sid benar-benar ada. Dan sesaat kemudian, setelah Kai mengambil pedang itu, terdengar suara yang memberitahukan jika pemegang kode yang terjebak di dalam takdir kejam ini untuk tak melepaskan pedang tersebut dan tak melepaskan kunci koordinat dunia. Bersamaan dengan itu, nampak pedang Sid mengeluarkan sebuah portal dan secara tiba-tiba Kai berteleport ke dalam portal tersebut. Dan kita pun diperlihatkan scene saat awal cerita dimulai. Di tengah Kai yang terkejut, nampak ia menemukan gadis bersayap yang sedang dirantai. Gadis itu pun meminta tolong agar sang MC melepaskan rantai yang mengikat tubuhnya. Dan setelah memberitahukan jika dirinya bernama Rini, gadis itu pun kembali meminta tolong kepada sang MC. Melihat Rini yang tiba-tiba pingsan, Kai pun bertanya-tanya apakah dia iblis atau bukan. Dan setelah berpikir sejenak, Kai pun memutuskan untuk menolongnya dan berharap Rini tak menyerangnya setelah ia diselamatkan. Namun sayangnya Kai tak bisa memotong rantai itu. Bahkan peluru dari senjatanya pun tak mampu menggoresnya. Di tengah sang MC yang kebingungan, ia lalu mengingat pedang milik Pramalsit. Dan setelah ia berkata perihal pemegang kode, nampak senjatanya bersinar dan berubah wujud menjadi pedang Sid. Dan sesaat kemudian,
Pada akhirnya Kai pun berhasil memotong rantai tersebut. Namun saat ia menolong Rine yang hampir terjatuh, gadis itu tiba-tiba melompat dan berteriak agar Vanessa keluar karena ia belum kalah darinya. Tak hanya itu, ia malah menuduh Kai sebagai iblis rendahan, suruhan dari Vanessa. Dan secara tiba-tiba ia kemudian menyerang Kai sembari berkata agar ia cepat membawa Vanessa ke tempat ini. Dan beruntung Kai berhasil menghindari serangan tersebut. Namun di serangan kedua Kai dibuat terpojok karena ia sudah mati langka. Bersamaan dengan itu, terdengar suara wanita yang berkata jika pemegang kode bisa memotong takdir. Dan sesaat kemudian, melihat Kai mampu memotong sihirnya, Rine pun dibuat terkejut. Dan saat mendengar gadis itu kembali menuduhnya sebagai iblis, Kai pun langsung membantahnya karena ia adalah manusia. Sang MC menyelamatkan Rine karena ia telah memintanya. Setelah mendengar hal itu, Rine yang salah paham pun meminta maaf. Ia berbuat demikian karena mempunyai masalah dengan iblis dan tak bisa menahan emosinya. Merasa jika Rine bukanlah ras iblis, Kai pun langsung menanyakan tentang rasnya. Mendengar pertanyaan itu, Rine pun membuang muka sembari berkata jika rasnya tak penting. Ia bersyukur karena sang MC telah menyelamatkannya dan ia bersedia meminta maaf karena telah menyerang sang MC. Namun ia jangan pernah menanyakan tentang rasnya. Melihat Rine memohon akan hal itu, jadi Kai pun menyanggupinya. Setelah mereka berkenalan satu sama lain, Kai lalu menanyakan apakah ia mengetahui tempat ini. Dan ternyata Rine tak mengetahuinya. Gadis itu hanya mengingat jika ia melawan Vanessa dan tanpa disadari ia terkurung di tempat ini. Mendengar jika Rine melawan pahlawan dari ras iblis, Kai pun dibuat terkejut karena Rine sangatlah kuat. Dan dengan sangat bangganya, Rine pun berkata jika ia mampu menghancurkan gerombolan iblis. Ia juga berkata jika Kai cukup kuat karena ia bisa menangkis sihirnya. Namun sesaat kemudian mereka dibuat terkejut karena melihat iblis yang tiba-tiba muncul di sana. Iblis itu berkata jika makhluk istimewa takdir terbangun dan ia berisiko mengganggu dunia baru. Dan sesaat kemudian, dirasa musuhnya kali ini cukup kuat, Kai pun mengajak Rine untuk melarikan diri. Namun sayangnya musuhnya kali ini mampu menggunakan portal dalam serangannya. Dan dengan portal tersebut, iblis itu berhasil menangkap Rine yang disebut makhluk istimewa. Setelah menangkap Rine, iblis itu akan memulai kode 0. Melihat hal itu, Kai yang tak ingin diam pun memutuskan untuk menolong Rine dan meminta Pramalsit untuk meminjamkan kekuatan pedangnya. Dan sesaat kemudian, melihat pedang yang dipakai sang MC, iblis itu pun merasa jika pedang itu ialah pedang terlarang. Dan saat sang MC berhasil membuka portal untuk kembali ke Rubana, nampak Rine melihat sesosok Kai menyerupai orang lain. Setelah berhasil kabur dari sana, Rine pun langsung memeluk sang MC karena ia merasa ketakutan. Melihat perilaku Kai yang peduli kepadanya, Rine pun merasa jika ini ialah kali pertama seseorang memperlakukannya seperti ini. Karena sebelumnya ia sama sekali tak memiliki rekan, entah itu ras dewa liar, ras roh atau ras hewan buas fantom. Mereka semua berkata jika ia berbeda, dan perlakuan ras iblis adalah yang terburuk karena mereka menyebutnya hibrida jelek. Dan itu sebabnya ia dan Vanessa bertarung hebat. Mendengar hal itu, Kai pun berkata jika ia sama seperti Rine karena tak ada orang yang mengingat dirinya dan rasanya ia sendirian berada di dunia ini. Dan dari sejarah yang ia ingat, manusialah yang memenangkan perang besar 5 ras. Tapi di dunia ini kota manusia diambil alih oleh ras iblis. Namun saat mendengar hal itu, Rine nampak terkejut karena ia belum pernah mendengar jika kota manusia diambil alih oleh ras iblis. Karena yang ia ingat, jika sebelum dirinya dan Vanessa bertarung, manusia unggul dalam perang tersebut. Itu sebabnya para iblis mulai gelisah dan berkata jika pahlawan manusia telah muncul. Mendengar hal itu, Kai yang sangat antusias pun menanyakan apakah Rine mengetahui Pramalsit. Namun sayangnya Rine tak mengenalnya. Tapi meski begitu, Kai merasa senang karena ia memiliki rekan yang mengingat sejarah yang sama. Mendengar jika dirinya dianggap rekan, Rine pun memberitahukan jika baru kali ini ada orang yang menganggapnya rekan. Dan ternyata ini juga pertama kalinya Kai mengatakan hal itu kepada orang lain. じゃあ、一緒だね。 Setelah itu nampak mereka keluar dari Rubana. Namun tak lama kemudian Rine tiba-tiba terjatuh, yang membuat Kai langsung menolongnya dan mengajaknya untuk kembali ke kota. Mendengar hal itu, Rine pun menolak karena ia membenci kota manusia dan tak mempercayai siapapun. Namun meski begitu, karena Rine percaya kepada Kai yang telah menyelamatkannya, jadi sang MC pun meminta Rine untuk percaya dan ikut dengannya. Dan jika ia tak percaya, maka ia boleh pergi meninggalkannya. Dan tak lama kemudian Rine pun setuju dan akan mengikuti Kai ke kota manusia.
Setelah itu nampak Kai terbaring di atas kasur. Ia pun merasa lelah dengan kelakuan Rine. Diketahui jika Rine panik saat naik mobil. Selain itu meski Rine bisa menyembunyikan sayapnya, namun ia tetap waspada ke orang-orang di sekitarnya. Bahkan Rine hampir menyerang Saki dan Asran. Meski melakukan hal itu namun Kai mewajarkan sikap Rine karena ia baru pertama kali merasakan hal seperti ini. Setelah itu Kai merasa penasaran dengan senjatanya yang bisa berubah menjadi pedang Sith. Namun saat ia ingin mencoba mengatakan kode, hal ini pun terjadi. Dan ternyata Rine tiba-tiba keluar dari kamar mandi dan memberitahukan jika airnya tak mau berhenti. Melihat kelakuan Rine, sang MC yang memerah pun memintanya untuk memakai handuk dengan benar. Setelah itu Rine pun berkata jika manusia memang licik karena mereka bisa mandi di air hangat, sedangkan ia selama ini hanya mandi dengan air dingin di sungai. Selain itu tempat tidur mereka sangat lembut. Namun meski begitu hanya tersisa reruntuhan di perkotaan karena kota-kota sudah diambil alih oleh iblis. Mendengar hal itu Kai pun pada awalnya merasa ragu dengan semua ini. Namun setelah bertemu dengan Rine, Kai pun yakin jika dunia ini adalah masa saat hasil perang berbalik. Dan ia pun meminta Rine untuk menyebut sejarah yang mereka ingat sebelumnya sebagai dunia yang sebenarnya. Dan menganggap dunia ini ialah dunia alternatif dengan sejarah yang berbeda. Meski Rine ingin kembali ke dunia yang sebenarnya, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena tak mengetahui cara untuk kembali. Pada malam harinya nampaknya dibuat terkejut saat Rine tiba-tiba berada di depannya. Dan ternyata Rine ingin memberitahukan jika ia merasakan mana kuat yang berasal dari ras iblis. Dan benar saja karena sesaat kemudian melihat para iblis menyerang kota, Kai pun masih tak menyangka jika umat manusia akan terpojok sampai seperti ini. Di tengah para warga yang berlarian, Kai pun masih tak percaya jika tak ada yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah berkata hal itu, ia pun meminta maaf kepada Rine karena satu-satunya di dunia ini yang bisa meniru tindakan Sith mungkin hanya dirinya. Di sisi lain nampak Saki dan Asran menembaki para iblis. Namun sayangnya serangan mereka tak mempan, yang membuat Asran meminta Saki untuk mengambil senapan mesin. Namun saat Saki akan mengambilnya, nampak salah satu iblis akan menyerangnya dari belakang. Dan secara tiba-tiba beruntung Kai dengan sigap menolong Saki. Ia pun meminta Saki menyeram iblis yang terjatuh dengan air karena hal itu akan membuat mereka kesulitan untuk terbang. Dan saat itulah mereka akan menyerangnya dengan granat. Bersamaan dengan itu nampak Asran akan diserang oleh iblis. Beruntung sang MC dengan sigap menolongnya. Tak lama kemudian pertarungan antara Kai dan para iblis pun dimulai. Dengan kombinasi antara Kai dan Rine, pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan para iblis. Setelah itu nampak Asran menghampiri Kai karena penasaran dengan peluru yang menembus mantra iblis. Melihat mereka penasaran dengan kemampuannya, Kai pun menjelaskan jika ia berasal dari dunia di mana umat manusia memenangkan perang besar. Seni bela diri dan peluru tadi ialah teknologi dari dunia itu. Mendengar penjelasan Kai, jelas saja Asran dan Saki merasa terkejut. Bersamaan dengan itu, nampak Asran mendapatkan laporan jika kota bawah tanah ini telah terdeteksi oleh ras iblis dan mereka pasti akan mengirim lebih banyak iblis untuk menyerang kota ini. Mereka pun meminta Kai untuk ikut ke kantor pusat perlawanan karena ia sangat kuat dan Gianni pastinya ingin sang MC ikut bergabung. Karena Kai setuju, mereka pun akan pergi ke kantor pusat perlawanan di Federasi Urza yang ada di ibu kota kerajaan lama. Meski tempat itu sudah hancur, namun mereka tetap mendirikan kantor pusat di sana untuk mengecoh ras iblis karena mereka diyakini tak akan ada menduga jika manusia ada di sana. Tempat itu disarankan oleh ayah Gianni yang pensiun karena cedera. Dan diketahui juga jika saat ini Gianni mewarisi posisi komandan untuk menggantikan ayahnya. Tak lama kemudian nampak Kai dan Rine berada di pertemuan. Setelah memperkenalkan diri, sang MC pun melaporkan perihal dirinya yang berasal dari dunia yang berbeda. Namun saat mendengar hal itu, nampak para petinggi tak percaya dengan perkataan Kai dan bahkan mereka menganggap jika sang MC telah berbohong. Tak lama kemudian Gianni lalu menanyakan apa hubungan ia dengan Kaisa di dunianya. Kai pun dengan wajah serius berkata jika mereka ialah teman sekelas dan teman masa kecil. Bahkan Gianni selalu bilang jika ia ingin menjadi seperti Agor dan Zel. Dan saat mendengar nama itu Gianni pun nampak terkejut. Pada malam harinya nampak Farin memanggil mereka untuk menemui Gianni. Konbanwa, Kai. Melihat penampilan Gianni, Kai pun berkata jika ia memang berpura-pura menjadi lelaki. Gianni pun memberitahukan jika satu-satunya orang yang tahu dirinya adalah perempuan adalah Valen serta beberapa eksekutif lama. Gianni juga tak menyangka jika Kai mengetahui julukan ayah dan kakeknya sebagai Augur dan Zel. Namun meski begitu ia tak sepenuhnya mempercayai sang MC. Hanya saja pengetahuan dan kekuatan Kai memang sangat bisa diandalkan, jadi ia berharap agar sang MC bisa membantunya. Dan ternyata Gianni ingin bekerja sama dengan kota manusia di dekat sini
ini untuk mengepung dan mengalahkan iblis yang menyerang Neofisal. Mendengar hal itu, Rene pun merasa jika mereka tak mungkin bisa mengusir para iblis dengan cara ini, karena ia yakin akan ada banyak iblis yang datang untuk membalas dendam jika mereka berhasil merebut Neofisal. Terlebih lagi jika ada iblis tingkat tinggi, satu mantranya bisa menghancurkan seluruh kota. Melihat Gianni yang sangat bersikeras, Kai pun berkata jika mereka harus menyerang ibu kota kerajaan, dan mereka hanya perlu mengalahkan satu iblis, yaitu pahlawan ras iblis yang bernama Vanessa. Gianni pun merasa ragu karena 30 tahun lalu dia sendirian menghabisi pasukan pertahanan di ibu kota kerajaan. Setelah mendengar hal itu, dari lubuk hati Sid pun berkata jika ingin mengalahkan Vanessa ia hanya bisa mengandalkan pedang milik Sid. Setelah Rene meyakinkannya, Kai pun berencana melawan Vanessa bersama dan Rene. Mengetahui jika Gianni ragu dengan keputusan ini, Kai pun kembali meyakinkan jika di dunianya ada seorang pahlawan bernama Sid yang mengalahkan Vanessa sendirian, dan ia akan berusaha sebaik mungkin untuk mengalahkannya. Kai juga menjelaskan jika iblis lebih waspada terhadap 3 ras lainnya. Karena hal itu mereka pun mengerahkan banyak pasukan di dekat perbatasan, dan hanya ada sekitar 10% iblis di ibu kota kerajaan. Dan selagi ia melawan Vanessa, Kai pun berharap tentara perlawanan bisa memancing iblis lain. Setelah mendengar hal itu, Valiant pun memberitahukan jika mereka bisa menyusup dari bawah tanah. Diketahui jika ada rel kereta bawah tanah yang dulu dipakai keluarga kerajaan untuk kabur. Jangankan iblis, bahkan orang biasa pun tak akan mengetahuinya. Mendengar jalan rahasia tersebut, Gianni pun bertanya-tanya mengapa Valiant tak memberitahunya. Valiant lalu menjelaskan jika operasi ini telah direncanakan oleh ayah Gianni 15 tahun yang lalu. Namun karena tak ada cara untuk mengalahkan Vanessa, jadi mereka pun harus menyerah. Namun meski begitu, Gianni merasa kesal karena dirinya yang sebagai komandan tak mengetahui hal ini. Melihat sikap Gianni, Kai pun menjelaskan jika sang ayah tak ingin putrinya menyerang istana dan menantang Vanessa, karena tak ada orang tua yang akan membiarkan putrinya melakukan rencana ceroboh seperti itu. Singkat waktu setelah Gianni tersadar, ia pun akan mengadakan rapat strategi untuk merebut kembali Federasi Urza. Yaro, Akuma no Eiyu e no chousen da. Setelah itu nampak Gianni dan yang lainnya bersiap menyerang ibu kota kerajaan. Melihat hal itu, Rene pun mengungkapkan jika ia membenci semua ras, bahkan ia juga membenci ras manusia karena mereka lemah. Namun fakta jika ia mempunyai semua karakteristik itu adalah hal yang paling ia benci. Rene juga merasa jika hanya Kai yang tidak takut kepadanya dan tak membencinya. Setelah itu nampak semua pasukan perlawanan Federasi Urza berangkat untuk menyerang melalui jalur bawah tanah. Bersamaan dengan itu nampak Saki merasa ketakutan karena ia harus menemani Kai dan Rene untuk mengalahkan Vanessa. Saki dan Asran diminta jadi pendukung karena Kai percaya jika mereka bisa membantunya. Melihat keadaan Saki, Rene pun menenangkannya, dan jika terpojok maka Rene akan menghancurkan diri bersama Vanessa. Asran juga merasa khawatir jika para iblis akan menyadarinya karena pasukan manusia bergerak dengan jumlah besar. Mendengar hal itu, Kai lalu menjelaskan jika iblis pandai mendeteksi mana, tapi untungnya manusia tak mempunyai mana. Setelah itu nampak pasukan manusia telah tiba di depan tangga untuk menuju ke permukaan. Singkat waktu setelah Gianni membakar semangat para prajurit, mereka pun berlari menuju permukaan untuk menggempur pasukan iblis. Dan setelah sampai di depan istana pemerintahan, nampak pasukan iblis akan menghadang mereka. Dan sesaat kemudian, setelah Kai menghabisi salah satu iblis di sana, nampak pasukan iblis keluar dari lingkaran sihir. Melihat hal itu, Kai pun berencana akan menghabisi mereka sekaligus. Setelah selesai melakukan persiapan, Kai pun langsung melancarkan serangan area. Dan sesaat kemudian, melihat Asran merasa heran dengan serangannya barusan, Kai pun menjelaskan jika serangan ini adalah amunisi efek area yang diciptakan dari dunianya. Singkat waktu, Rene pun memberitahukan jika Vanessa berada di lantai teratas. Dan setelah mereka berdiskusi, Gianni pun memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Ragu pertama akan menghentikan iblis yang akan masuk ke istana pemerintahan, dan ragu kedua akan menyelamatkan tahanan bawah tanah. Sedangkan Gianni dan yang lainnya akan menaiki tangga darurat untuk menuju lantai teratas. Namun saat di perjalanan, Rene melihat anak iblis yang mencoba memanggil iblis besar. Dan benar saja karena sesaat kemudian nampak iblis keluar dari lingkaran sihir di dinding. Dan saat iblis itu berhasil menangkap salah satu prajurit, namun sesaat kemudian
Setelah itu Valin pun meminta mereka naik terlebih dahulu karena ia yang akan mengalahkan iblis tersebut. Meski merasa khawatir, namun karena tak ada pilihan lain, Gianni pun menyetujui hal itu. Di sisi lain, nampak regu pertama sedang berusaha menghentikan para iblis, sedangkan regu kedua berhasil menyelamatkan tahanan bawah tanah. Kembali ke regu Gianni, nampak mereka masuk ke dalam ruangan. Namun secara tiba-tiba muncul serangan petir yang mengenai Gianni. Melihat hal itu jelas saja Kai merasa khawatir. Beruntungnya Gianni selamat dari serangan tersebut karena ia memakai pakaian roh elf. Gianni lalu menjelaskan jika alat sihir ini telah ia curi dari tanah elf. Yang diketahui jika pakaian itu bernama baju cahaya mistik dan tak ada yang bisa mengalahkan pakaian ini dalam hal ketahanan sihir. Setelah itu Gianni pun meminta mereka pergi duluan karena ia yang akan menahan iblis tersebut. Mendengar hal itu Kai dengan penuh keyakinan pun berkata jika ia pasti akan mengalahkan Vanessa. Setelah mereka berempat pergi, Gianni dan beberapa pasukan yang lain akan melawan iblis itu. Setelah itu nampak Kai dan yang lainnya memakai balengan agar para iblis tak menemukan keberadaan mereka. Meski balengan itu buatan Rine, namun ia beralasan jika benda itu buatan manusia yang meniru pelindung malaikat. Tak lama kemudian nampak iblis berukuran besar muncul di depan mereka. Awalnya Saki merasa panik dan akan menembak iblis tersebut. Beruntung Rine menghentikannya sehingga keberadaan mereka tak terdeteksi. Setelah iblis itu pergi, Kai pun merasa jika benda ini sangat efektif. Singkat waktu nampak mereka berada di depan Sekring, dan ternyata mereka berencana mematikan Sekring apabila Kai dan Rine berhasil mengalahkan Vanessa atau jika mereka tak bisa mengalahkannya. Dengan mematikan Sekring, maka Kai dan Rine bisa kabur saat gelap gulita, dan tentu saja Kai akan beritahukan timing saat mereka diminta melakukan hal itu. Rine juga memberi saran agar mereka tetap berada di sini dan tetap diam. Dengan begitu para iblis tak akan datang ke tempat ini. Setelah itu mereka pun berangkat menuju tempat Vanessa. Setelah sampai di dalam ruangan, nampak para iblis menghadang mereka. Dan sesaat kemudian setelah membawa Kai, Rene pun memintanya untuk pergi terlebih dahulu karena ia yang akan menghadapi mereka. Meski pada awalnya sang MC menolak, namun ia tak punya pilihan lain dan meminta Rene untuk menyusulnya. Melihat keberadaan Rene, para iblis pun mencium bau busuk karena di dalam tubuhnya terdapat aroma dari berbagai ras. Para iblis pun bertanya-tanya siapakah sebenarnya Rene. Mendengar hal itu, Rene pun tak mengetahuinya karena yang terpenting saat ini ia membenci para iblis. Rene ingin bersama dengan Kai dan jika mereka menghalanginya maka ia tak akan mengampuninya. Di sisi lain Kai pun tiba di ruangan Vanessa. Yokoso, Ningen. Sementara itu, nampak Gianni dan prajurit yang lain melancarkan serangan, namun sayangnya serangan mereka sama sekali tak berhasil. Dan ketika iblis itu membalas serangan ke arah Gianni, beruntung ia berhasil selamat berkat zirah yang ia pakai. Melihat serangannya tak mempan, iblis itu pun sadar jika Gianni memakai pakaian roh elf. Setelah itu nampak Gianni merubah senjatanya menjadi busur bulan. Dan sesaat kemudian di tengah tubuhnya yang hancur, iblis itu pun berkata jika benda yang dipakai Gianni adalah alat sihir elf dan malaikat, dan jika manusia tanpa mana menggunakannya, maka hal itu sama saja memperpendek hidup mereka. Meski cara itu dinilai sangat bodoh, namun Gianni tak peduli karena ia memiliki tekad mengalahkan para iblis. Bersamaan dengan itu, Gianni dikejutkan dengan serangan iblis yang menembus dinding atas. Beruntung Valin tiba tepat waktu dan menyelamatkan Gianni. Iblis itu yang masih belum kalah menanyakan apakah Valin ialah manusia yang bertarung dengan dan disebut Dragonar. Setelah Valin menjawab dengan kata mungkin, ia pun berkata kepada Gianni jika mereka kehabisan waktu dan semua tergantung pertarungan sang MC yang berada di lantai teratas. Di sisi lain, Vanessa pun beranggapan jika sang MC tampaknya akan terkejut saat mengetahui jika dirinya yang merupakan iblis terkuat ialah Sukubus. Ia juga dengan senang hati akan memanjakan sang MC selagi masih ada waktu. Mendengar hal itu, Kai pun langsung menolak dan merasa jika Vanessa ialah sosok manik perang. Mendengar hal itu, Vanessa pun tertawa dan merasa jika Kai ialah orang yang menarik. Awalnya ia berniat memakai kecantikannya demi menangkap manusia rendahan seperti Kai. Namun ia tak menyangka akan mendapatkan respon seperti ini. Singkat waktu, sang MC lalu menjelaskan jika dirinya berasal dari dunia di mana Vanessa telah dikalahkan. Mendengar jika ia tak percaya akan hal itu, Kai pun kembali menjelaskan jika dirinya ialah manusia yang datang dari dunia karena sebuah kesalahan. Dan dalam sejarah yang ia tahu, perang besar 5 ras sudah berakhir dan dimenangkan oleh ras manusia. Mendengar hal itu,
Vanessa pun tertawa karena manusia yang memenangkan peperangan. Dan saat mendengar jika dirinya dikalahkan oleh Sid, entah mengapa ia merasa terkejut dan mengejek kata-kata mulai dari Sid, Rubana, pemegang kode, segel dan kelahiran kembali dunia. Mendengar hal itu, jelas saja Kai langsung menanyakan apa yang dimaksud Vanessa. Namun ia enggan untuk menjawab dan tak ingin membuang waktunya untuk merenung. Dan tak lama kemudian, ia pun akan menyerang sang MC dengan sihirnya. Melihat sang MC menahan serangannya, Vanessa pun merasa jika ia memiliki reaksi yang luar biasa. Serta senjata yang ia pakai tak hanya meniadakan sihir, tapi juga melepaskan serangan yang mirip dengan nafas Drake. Dan tak lama kemudian, Vanessa kembali menyerang dengan sihir api penyucian. Beruntungnya Kai berhasil menghindarinya. Melihat serangannya gagal, Vanessa pun berencana menggunakan mantra yang bisa memusnahkan rasa apapun. Dan sesaat kemudian, setelah melancarkan serangan itu, Vanessa pun merasa jika tak ada cara menghindari serangan barusan, kecuali jika mereka ialah pahlawan dari 4 ras. Namun ia dibuat heran karena Kai berhasil selamat dari serangannya barusan. Kai pun merasa jika pedang Sid kembali menyelamatkan hidupnya. Mendengar Vanessa menanyakan pedang itu, tentu saja Kai enggan menjawabnya. Tak lama kemudian, Rinne datang ke tempat itu untuk membantu Kai. Namun bersamaan dengan itu, entah mengapa Vanessa merasakan kehadiran seseorang. Dan secara tiba-tiba, ternyata sosok tersebut diketahui bernama Rasterizer. Rasterizer berkata jika ada gangguan tak terduga yang terdeteksi pada pahlawan iblis. Hal itu berkaitan dengan kata tabu yang disebut Sid. Setelah itu ia pun akan menghapus kode Vanessa yang seorang pahlawan dari dunia ini. Namun saat Vanessa mengeluarkan seluruh kemampuannya, ia pun berhasil lepas dari belenggu Rasterizer. Ia juga menduga jika Rasterizer hanyalah pesuruh Alfrea. Dan sesaat kemudian, meski terkena serangan dahsyat seperti itu, namun sayangnya Rasterizer masih hidup. Karena kerusakan tubuhnya berada di ambang batas, jadi robot itu pun memutuskan untuk mundur. Melihat kekuatan sejati dari Vanessa, Kai pun menanyakan apakah benar ini melawan seseorang seperti itu. Namun entah mengapa Rini merasa ketakutan, dan juga beranggapan jika Vanessa yang pernah ia lawan, tak sekuat dan semenakutkan ini. Setelah itu Vanessa pun berencana menghabisi mereka berdua. Berasa jika dirinya tak akan bisa mengalahkannya, Rini pun langsung menahan Vanessa dengan sihir penjara bayangan dan meminta Kai untuk segera pergi dari tempat ini. Namun sayangnya pelindung rapuh seperti itu tak bisa menahan Vanessa. Dan di saat pahlawan iblis itu akan menyerang Rini, tentu saja Kai tak akan membiarkannya. Melihat hal itu, Vanessa pun mengubah targetnya dan menyerang Kai. Dan sesaat kemudian, melihat Kai tak sadarkan diri sampai mengeluarkan darah, tentu saja membuat Rini sangat shock. Melihat keadaan Kai, Vanessa pun merasa jika ia telah mati. Ia juga bertanya apakah Rini akan membalaskan dendamnya atau lari ketakutan. Mendengar hal itu, nampak Rini langsung bangkit dan mengeluarkan aura hitam. Hal itu pun membuat Vanessa terkejut karena lukanya perlahan mulai sembuh. Dengan penuh kebencian, Rini berkata jika ia tak akan memaafkan Vanessa. Melihat wujud asli Rini dengan karakteristik 5 rasnya, Vanessa pun merasa terkejut. Dan sesaat kemudian, sayangnya meski Rini mengeluarkan seluruh kemampuannya, namun Vanessa berhasil menahan serangan itu dengan sangat mudah. Si pahlawan iblis juga beranggapan jika Rini bertarung dengan wujud ini sejak awal, maka Kai tak akan mati di tangannya. Ia juga bertanya apakah Rini takut jika Kai melihat wujudnya yang seperti ini. Ia sepertinya takut jika Kai akan menyebutnya monster. Setelah cukup lama memprovokasi dirinya, Rini pun berkata jika perkataan Vanessa memang benar. Namun hal itu tak penting karena tak ada penyesalan yang bisa mengembalikan Kai. Dan setelah itu ia pun berencana mati bersama Vanessa. Melihat mantra yang digunakan Rini, Vanessa yang terkejut pun merasa jika ini adalah kutukan terlarang. Setelah darah keluar dari tubuh mereka berdua, Rini pun menjelaskan jika darah ini adalah tetesan air kehidupan. Meski Vanessa berusaha melawan, tetap saja darah itu akan terus menetes sampai ia mati. Dan tentu saja Rini akan mati bersamanya. Namun di saat Rini merasa jika pertarungan ini telah berakhir, entah mengapa mantra itu gagal. Dan ternyata mantra itu tetap menggunakan mana. Rini kalah karena saat ini ia berada di wilayah Vanessa. Terlebih lagi si pahlawan iblis itu telah melakukan pencegahan agar ras lain tak bisa menginvasi ke wilayahnya. Dan ternyata Vanessa telah menyiapkan kutukan jarak jauh yang menghalangi mana dari berbagai ras. Karena Rini memiliki sifat campuran dari berbagai ras, tentu saja ia menerima kutukan lebih banyak dari yang lain. Mendengar hal itu tentu saja membuat Rini merasa frustasi. Dengan meneteskan air mata, ia pun meminta maaf kepada sang MC.
Namun saat Vanessa akan menghabisinya, hal ini pun terjadi. Melihat kehadiran Kai, tentu saja mereka berdua merasa terkejut. Sang MC merasa heran mengapa Rin meminta maaf kepadanya. Padahal jika ia tak bertarung maka dirinya pasti akan mati. Lagi pula dirinya tadi hanya pingsan. Vanessa pun merasa tak percaya karena Kai selamat dari mantra ledakannya. Dan ternyata Kai lagi-lagi selamat karena bantuan dari pedang Sid. Melihat Kai masih berniat menantangnya, Vanessa pun merasa kesal karena sang MC terlalu percaya diri. Ia juga merasa jika Kai lolos dari sihirnya untuk kedua kali hanya karena sebuah keberuntungan. Namun karena sebab itu, Kai merasa jika ia harus mengalahkan Vanessa entah bagaimanapun caranya. Lagi pula Rin mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya. Karena hal itu, sang MC akan melakukan apapun untuk membalas usaha Rin. Mendengar hal itu, Vanessa pun semakin kesal karena semua omongan manusia soal menunjukkan kekuatan, potensi atau masa depan umat manusia hanyalah kebohongan semata. Ia juga mengungkapkan jika pahlawan dari ras yang lain telah merusak pemandangannya. Tapi meski begitu, mereka memiliki kekuatan mutlak yang dapat memimpin ras mereka. Dan karena hal itu yang mengakui jika mereka pantas disebut sebagai pahlawan. Berbeda dengan manusia yang tak mempunyai pahlawan di antara mereka. Vanessa juga beranggapan jika Kai ingin menjadi pahlawan bagi umat manusia. Mendengar hal itu, Kai pun memberitahukan jika ia tak pernah ingin menjadi pahlawan bagi umat manusia. Namun karena Vanessa menginginkan pahlawan dari ras manusia, maka ia akan menunjukkannya. Sang MC akan menunjukkan esensi manusia kepada Vanessa. Karena di dunia ini manusia tak punya pahlawan, jadi saat ini Kai akan melawan Vanessa demi umat manusia. Setelah mendengar hal itu, nampak Vanessa menyerang mereka dengan meteor. Beruntung sang MC berhasil menghancurkannya. Tak berhenti sampai di situ, Vanessa berencana menyerang mereka dengan sihir api. Namun sesaat kemudian Kai meminta Asran untuk mematikan skringnya. Setelah tempat itu menjadi gelap gulita, nampak Vanessa sulit menemukan mereka. Namun meski begitu ia masih bisa melihat pedang Sid yang bersinar. Namun saat ia menyerangnya, ternyata pedang itu dipegang oleh Rin. Dan sesaat kemudian setelah melihat Vanessa kalah, Rene merasa jika ada yang aneh dengannya. Dan sesaat kemudian, entah mengapa Vanessa tiba-tiba mengingat peramal Sid, kelahiran kembali dunia, dan dunia akan ditimpa. Dan setelah itu Vanessa pun mengingat semuanya. Mendengar hal itu tentu saja Kai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Vanessa lalu menjelaskan jika dunia akan diciptakan kembali. Sid menyebut fenomena ini sebagai kelahiran kembali dunia. Mendengar hal itu Kai pun beranggapan jika Sid mengetahui tentang hal ini. Vanessa kembali menjelaskan jika ada seseorang yang sengaja memicu kelahiran kembali dunia, dan Kai diminta menemukan orang itu yang merupakan salah satu dari 3 pahlawan selain Sid dan juga dirinya. Diketahui juga jika Sid telah meramalkan keanehan yang akan terjadi di dunia ini. Itu sebabnya Sid mempercayakan pedang itu kepadanya. Dan untuk mempersiapkan krisis yang akan terjadi, Vanessa pun menyembunyikan pedang itu. Dan pedang yang dimaksud tentu saja pedang yang dibawa Kai saat ini. Vanessa juga menjelaskan jika hanya pedang itu yang bisa memperbaiki perubahan dunia ini. Dan setelah mendengar penjelasan Vanessa, Kai pun bertanya-tanya mengapa Vanessa membantu Sid padahal mereka sedang bermusuhan dan pernah bertarung satu sama lain. Mendengar hal itu Vanessa lalu menjelaskan jika ada masa lalu yang belum Kai ketahui, dan hal itu tersembunyi di dunia asli Kai yang disebut kode terlarang. Vanessa juga berkata jika kode 0 ialah teknik yang sangat merepotkan, dan setelah dirinya dikalahkan, Vanessa pun mengerti apa esensi manusia yang ditunjukkan Kai. Dan sesaat kemudian setelah sifatnya tiba-tiba berubah, Vanessa berkata jika lain kali ia akan menghadapi Kai dalam pertarungan besar sebagai sukubus, dan ia pasti akan membuat Kai menangis dengan cintanya yang luar biasa. Setelah itu Kai pun masih tak menyangka jika dirinya berhasil mengalahkan pahlawan dari ras iblis. Setelah itu Federasi Urza pun memberitahukan kepada semua negara manusia jika Gianne sang kesatria cahaya dan pasukannya berhasil merebut kembali ibu kota kerajaan Urza dan mengalahkan pahlawan iblis. Setelah itu Kai pun memberitahukan jika ada banyak hal yang harus mereka berdua selidiki. Awalnya Kai merasa jika mereka berdua lah yang terpengaruh oleh keabnormalan ini. Namun menurut Vanessa justru sebaliknya. Karena sebenarnya mereka berdua lah yang lolos dari keabnormalan itu. Rene pun berharap agar dunia kembali normal karena tempat ini agak menakutkan baginya. Tak lama kemudian nampak Gianne datang dan berterima kasih kepada mereka berdua atas nama pasukan perlawanan umat manusia. Singkat waktu,
Setelah Jianne akan menyerahkan pembangunan kota ke para eksekutif, ia pun berniat pergi meninggalkan kerajaan Urza dan berlayar ke tempat yang lain. Diketahui jika federasi umat manusia telah dirampas dan dibagi menjadi 3, yaitu Federasi Law di timur, Federasi Yurun di selatan, dan Federasi Skulls di barat. Mereka dikuasai oleh ras dewa liar, ras roh, dan ras hewan bos Phantom. Dan pada saat bersamaan ada pasukan perlawanan yang melawan mereka. Jianne pun berencana bergabung dengan pasukan di wilayah lain dan menjalankan operasi skala besar. Mereka telah menerima undangan untuk bergabung di perlawanan wilayah lain, dan berita tentang kalahnya pahlawan iblis dari Federasi Urza telah memicu pergerakan luas di seluruh dunia. Itu sebabnya Jianne pun meminta Kai untuk ikut dengannya. Karena Jianne yang memimpin rencana ini, jadi dia akan mengarahkan semua pasukannya agar bisa memakai kekuatan penuh sang MC. Dan untuk itu Jianne pun berencana akan menjadi komandan tertinggi. Singkat waktu, karena rencana Jianne sejalan dengan ambisinya untuk mengalahkan 3 pahlawan lainnya, jadi Kai pun menerima permintaan Jianne dan akan membantunya. Dan sang MC mengajak mereka mengakhiri perang besar bersama. Setelah mereka bersalaman, nampak Rine juga akan ikut membantu karena ia ingin bersama Kai. Setelah itu nampak Jianne berpidato di depan pasukannya. Dari kejauhan Kai memberitahukan kepada Rine jika ia akan mengakhiri perang besar. Jika si tak ada di dunia ini, maka dirinya yang akan bertanggung jawab. Lalu dirinya akan menemukan pelaku di balik kelahiran kembali dunia dan merebut kembali dunia yang benar. Namun saat Kai mengatakan hal itu, entah mengapa Rine melihat sosok lain di wajahnya. Setelah itu nampak pasukan Federasi Urza berangkat menuju Federasi Law. Kai pun mengingat kejadian 5 hari yang lalu. Saat itu Rine mencium bau iblis di ibu kota kerajaan Urza. Dan saat mereka memeriksanya ke atas, bau itu tiba-tiba menghilang. Namun sesaat kemudian, mereka dikejutkan dengan munculnya pelindung iblis yang menyelimuti tempat itu. Dan secara tiba-tiba adik Vanessa muncul dan menanyakan apakah mereka yang telah mengalahkan kakaknya. Setelah menyerang Kai, iblis itu pun memperkenalkan diri jika namanya ialah Succubus Heinmar. Ia datang karena mendengar jika kakaknya telah dibunuh oleh manusia. Ia juga menyadari jika Kai lah yang telah mengalahkannya dengan mengandalkan serangkaian keajaiban. Namun jika dirinya berada di ibu kota, Kai tentu saja tak punya kesempatan untuk menang melawan ras iblis. Setelah mendengar hal itu, Kai pun merasa jika Heinmar datang untuk balas dendam atas kematian kakaknya. Namun saat mendengar hal itu, Heinmar tiba-tiba tertawa karena ia tak bermaksud untuk balas dendam. Meski ia sangat menyukai kakaknya, namun hal ini membuatnya jadi yang terkuat. Malahan ia ingin berterima kasih kepada sang MC. Heinmar lalu memberitahukan jika iblis bisa merebut kembali ibu kota kerajaan kapan saja. Namun saat ini ia ingin melakukan gencatan senjata untuk sementara. Heinmar juga mempersilahkan manusia memiliki ibu kota kerajaan, namun semua wilayah di luar itu akan menjadi milik ras iblis. Setelah mendengar hal itu, Kai pun akan memberitahukan pesan ini kepada komandan manusia. Heinmar lalu memberitahukan jika Kai boleh melawan 3 ras lainnya. Dan sebelum pergi, Heinmar berkata jika Kai melawan ras dewa liar, ia harus mengawasi penguasa surga Alfrea karena pria itu bersikap aneh belakangan ini. Setelah mengingat kejadian itu, Kai pun meminta mereka menyerahkan ibu kota kepada pasukan rekonstruksi karena misi mereka sebagai pasukan ekspedisi yaitu bergabung dengan perlawanan Federasi Law dan mengalahkan ras dewa liar. Diketahui jika ras dewa liar adalah aliansi ras termasuk elf, peri, dan malaikat. Mereka juga lebih pengecut dan licik daripada manusia. Itu sebabnya mereka menciptakan alat sihir yang kuat untuk bertarung. Setelah itu Jianne memberitahukan jika 2 kilometer lagi ada area untuk peristirahatan. Meski sudah puluhan tahun tak dikunjungi, namun tempat itu cukup untuk istirahat sejenak. Setelah mendengar hal itu, entah kenapa Rine merasa panik dan meminta Asran untuk membuka jendelanya. Dan ternyata Rine menemukan monster Phantom yang berada di atas langit. Mendengar hal itu, Asran pun tak percaya karena wilayah ini masih berada di kekuasaan ras iblis. Setelah Kai melaporkan apa yang terjadi, Jianne pun meminta semua kendaraan untuk melaju dengan kecepatan penuh. Bersamaan dengan itu, nampak para prajurit menembaki monster Phantom. Namun sayangnya serangan mereka tak mempan, yang membuat monster itu berhasil melumpuhkan 2 kendaraan. Tak ingin diam begitu saja, Kai dan Rine pun melakukan serangan kombinasi. Dan sesaat kemudian,
Setelah monster itu pergi, Gianni pun meminta mereka menyelamatkan kendaraan yang diserang. Dan pada malam harinya nampak pasukan Federasi Urza telah mendirikan tenda. Setelah mereka berdua berbincang sejenak, Gianni dan Valin tiba-tiba datang menemui mereka. Dan ternyata tenda yang ditempati Kai saat ini adalah tenda komandan. Karena Kai dan Rini merupakan pengawal Gianni, jadi wajar saja mereka sekarang berbagi tenda. Valin lalu mengajak Kai untuk berbicara di luar. Dan ternyata Valin akan berjaga di luar tenda dan meminta Kai untuk mengawasi bagian dalam. Valin melakukan hal ini karena Gianni sedang menyamar menjadi pria. Dan jika ia yang seorang wanita berada di dalam tenda bersama Gianni, maka pasukan yang lain akan berpikir yang tidak-tidak. Valin juga mengingatkan jika saat tidur Gianni akan melepaskan baju zirahnya dan akan menggunakan pakaian tipis. Kai pun diminta untuk tak berpikir macam-macam. 念のためだ。 Setelah itu nampak Kai masuk ke dalam tenda. Ia pun dibuat terkejut saat melihat Rini sedang memijat Gianni. Kai memakluminya karena Gianni pasti sangat kelelahan setelah berpura-pura menjadi seorang laki-laki. Setelah itu Kai masih tak menduga jika Federasi Urza akan diserang oleh ras monster Phantom. Mungkin mereka telah mendengar soal kematian pahlawan iblis dan datang untuk mencari informasi. Melihat Kai khawatir, Gianni pun menenangkannya karena pertahanan di ibu kota kerajaan telah membaik. Dan bahkan jika ras hewan bos Phantom menyerang, mereka tak akan mudah menaklukkan ibu kota. Pada keesokan harinya nampak Kai bermata panda karena pada malam harinya ia tak bisa tidur setelah dihimpit Rini dan Gianni. Singkat waktu mereka pun sampai di tempat tujuan. Melihat tempat itu dipenuhi pepohonan, Gianni pun memberitahukan jika invasi ras dewa liar telah mengubur kota manusia dan hutan elf. Dan setelah berjalan cukup jauh, nampak mereka disambut dengan meriah oleh orang-orang dari Federasi Law. Bersamaan dengan itu muncul kepala staf yang bernama Bakenhai juga menyambut kedatangan mereka. Ia berkata jika laporan dari Federasi Urza tentang kekalahan pahlawan iblis telah memberi Federasi Law harapan yang besar. Karena Gianni ingin berbicara dengan komandan Federasi Law yang bernama Dante, jadi Bakenhai pun dengan senang hati akan mengantarkan mereka. Diketahui jika Dante Galf Algieri ialah pria dari garis keturunan kerajaan Federasi Law yang menyebut dirinya kaisar. Tak hanya itu, ia juga memiliki sifat cemburu, curiga dan obsesif. Karena kepribadian seperti itu, Valin merasa jika Dante akan memusuhi Gianni. Bakenhai yang tak ingin adanya pertikaian pun meminta Gianni bersabar dengan sikap komandan Federasi Law. Tak lama kemudian mereka disambut wanita bernama Kubilei yang merupakan asisten komandan Dante. Dan setelah itu mereka pun bertemu komandan Federasi Law. Dante nampak kesal karena kedatangan Federasi Urza lebih lama dari perkiraannya. Dan karena hal itu, ia malah menganggap jika mereka sengaja membuatnya menunggu. Meski Gianni telah memberitahukan jika pasukannya telah diserang oleh monster Phantom, namun sayangnya pria Song itu tak mau mendengar alasan apapun. Ia juga merasa jika kedatangan mereka hanya ingin merebut pasukannya. Meski Gianni datang karena menerima permintaan dari Federasi Law, namun ternyata permintaan itu bukan berasal dari Dante, melainkan dari bawahannya. Karena Gianni sangat yakin jika Dante tak mau ras dewa liar terus-terusan memerintah negeri ini, jadi ia merasa tak penting siapa yang akan dipuji setelah memenangkan perang melawan ras dewa liar. Gianni juga memberi nasihat jika mereka berhasil mengalahkan ras dewa liar dan merebut kembali Federasi Law, maka bukan dirinya dan Dante yang akan memutuskan siapa yang akan dipuji, melainkan bawahan serta rakyatnya. Dan jika ingin dipuji, maka Dante harus berjuang keras sebagai komandan, sehingga rakyatnya pasti akan memuji kemampuannya. Setelah itu mereka pun mengadakan rapat untuk melawan ras dewa liar. Karena mereka tak mengetahui di mana pahlawan dari dewa liar berada, jadi Gianni pun akan menjelajahi tempat ini. Ia juga meminta Dante untuk meminjamkan pasukan elitnya. Awalnya Dante merasa jika rencana itu sangat ceroboh. Namun saat Gianni memberitahukan jika ia telah mempercayakan hidupnya kepada orang-orang yang terus berjuang di negeri ini, membuat pasukan Federasi Law memuji keberanian Gianni yang membuat Dante hanya bisa terdiam. Pada malam harinya, nampak Asran memuji kecantikan Jubilei. Namun saat mendengar wanita itu, entah mengapa Rini merasa tertarik kepadanya. Keesokan harinya, nampak Gianni dan pasukan Federasi Law telah memulai penjelajahannya. Sementara itu di sisi lain, Dante menganggap jika Gianni tak pantas menjadi komandan. Melihat Jubilei setuju dengan pernyataannya, Dante pun merasa jika hanya Jubilei yang dapat diandalkan. Pada keesokan harinya nampak Gianni telah selesai melakukan penjelajahan. Setelah itu Gianni pun mengadakan rapat dan memberitahukan hasil dari penjelajahannya, mulai dari rute patroli elf dan jejak kaki para dewa liar. Dan setelah memberitahukan hal itu, mereka pun berencana menjelajahi wilayah mereka dan merencanakan operasi. Di sisi
sisi lain nampak Dante merasa kesal karena para prajuritnya mengikuti perintah Gianni. 陛下、ジャンヌを超える手柄があればいいので。 Dan tak lama kemudian, Dante berencana memimpin pasukan ke hutan elf. Mendengar hal itu jelas saja Buckenheim merasa terkejut. Ia pun berkata jika rencana ini akan mempengaruhi aliansinya dengan perlawanan Urza. Namun karena Dante sangat bersikeras, jadi Buckenheim tak ada pilihan lain dan akan menemani sang komandan. Dante juga meminta Buckenheim tak membocorkan rencana ini ke perlawanan Urza. Di sisi lain nampak Rene memberitahukan kepada Kaidan yang lainnya jika ia baru menyadari jika Cobele itu bukanlah manusia. Mendengar perkataan Rene barusan jelas saja Kai merasa terkejut. Di Istana Langit, nampak tetua elf dibuat terkejut karena Alfreya akan mengkhianati ras dewa liar. Alfreya pun menegaskan jika dunia ini milik malaikat dan ia tak butuh ras lainnya. Melihat monster itu, tentu saja membuat tetua elf menanyakannya. Namun Alfreya enggan menjawab pertanyaan itu. Dan mulai saat ini ia akan memutus hubungan dengan elf, kurcaci, dan peri untuk selamanya. Dan tak lama kemudian... Setelah kejadian itu, nampak wanita tadi yang diketahui bernama Reiren terbangun dari pingsannya. Mendengar para bawahannya khawatir, Reiren pun menenangkan mereka dan minta agar semua orang berkumpul termasuk para elf, peri, dan kurcaci. Salah satu bawahannya lalu menanyakan perihal manusia yang mereka tangkap hari ini. Karena ada masalah besar, jadi Reiren pun tak peduli dengan mereka. Namun sesaat kemudian ia menyadari sesuatu. Di sisi lain nampak Gianni dan yang lainnya sedang mencari Dante beserta para pasukan yang menghilang di hutan elf. Gianni pun tak habis pikir karena seharusnya Dante tahu betapa berbahayanya hutan elf. Namun ia tetap bertindak sendiri dan melakukan hal yang sangat ceroboh. Kai pun curiga jika ada orang lain di balik kejadian ini. Dan tentu saja ia curiga kepada Cobele yang merupakan mata-mata yang dikirim oleh elf. Karena jika ras elf menutup telinga mereka, maka akan mirip dengan manusia. Tak lama kemudian mereka nampak terkejut saat melihat banyak senjata yang berceceran di tanah. Setelah memeriksanya, Valin pun beranggapan jika senjata itu milik pasukan Federasi Lo. Dan ketika melihat perangkap yang ada di depan mereka, Gianni pun merasa jika pasukan Lo pasti bisa menghindari perangkap tersebut. Namun ternyata perangkap yang sebenarnya berada di atas yang bersembunyi di balik dedaunan. Kai mengetahui hal ini karena ia pernah membaca catatan di dunia sebelumnya jika elf punya kebiasaan memasang banyak perangkap. Tak lama kemudian Rene pun memberitahukan jika ia mencium aroma elf di tempat ini. Setelah Rene menunjukkan arah dari aroma tersebut, namun secara tiba-tiba mereka nampak berpindah lokasi. Kai pun sadar jika sihir tadi ialah gerbang penghakiman yang dewa liar pakai untuk melakukan teleportasi. Dan sesaat kemudian... Melihat kehadiran gadis kecil itu, Valin pun sadar jika ia adalah peri agung dari ras dewa liar. Dan ketika gadis itu menabrak Asran, ia pun merasa heran karena tak bisa merasakan mana dari mereka. Dan saat mendengar jika mereka ialah manusia, gadis itu pun nampak ketakutan dan segera kabur dari sana. Gadis itu nampak pergi ke sebuah desa di hutan elf. Dan ketika mereka mengikutinya, para penjaga elf merasa heran mengapa manusia bisa datang ke tempat ini. Namun saat mereka akan berperang, Cobele tiba-tiba datang dan menghentikan mereka. Ia tak menyangka jika Gianni dan yang lainnya berhasil mengaktifkan gerbang penghakiman. Karena sudah mengetahui jika Cobele adalah mata-mata ras dewa liar, Gianni pun langsung menanyakan di mana komandan Federasi Lo. Dan ternyata Dante beserta pasukannya masih hidup karena Cobele hanya melumpuhkan mereka. Gianni langsung menuntut agar Cobele segera membebaskan para sandera. Mendengar hal itu, Cobele pun menyanggupinya, namun dengan syarat mereka harus melawan para malaikat. Karena Kai mengetahui jika ras dewa liar bersatu, ia pun menanyakan maksud dari permintaan Cobele. Rene pun curiga jika para elf akan mengkhianati para malaikat. Dengan wajah lesu, Cobele pun berkata jika malaikatlah yang mengkhianati mereka terlebih dahulu. Setelah itu Cobele pun mengajak mereka untuk menemui pendeta elf. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan pendeta elf yang bernama Reiren. Setelah mereka berkenalan satu sama lain, Reiren lalu menanyakan apakah mereka yang telah mengalahkan pahlawan iblis. Setelah mendengar mereka membenarkan hal itu,
Rayren pun menanyakan apakah zirah yang dipakai Gianni adalah pakaian tempur elf. Tak hanya itu, ia juga menanyakan dari mana Gianni mendapatkannya. Gianni pun menjawab jika zirah ini adalah jarahan saat pertempuran antara iblis dan dewa liar. Ia mengambilnya di dekat perbatasan Federasi Urza 1 dekade yang lalu. Karena Gianni tak menjarahnya dari elf, jadi Rayren membiarkannya memiliki zirah itu untuk saat ini. Ia juga berkata ingin membuat perjanjian dengan mereka. Rayren akan melepaskan tawanan manusia, namun sebagai gantinya, ia ingin mereka menyelamatkan tetua agung elf yang ditangkap oleh Alfreya. Rayren menjelaskan jika Alfreya benar-benar berubah. Dahulu dia sangat hangat dan tenang, namun suatu hari dia tiba-tiba berkata jika para elf, kurcaci dan beri harus tunduk pada kekuasaan malaikat. Karena mereka tak bisa menerimanya, jadi ia dan tetua agung mencoba berbicara dengan Alfreya. Namun Alfreya bersikeras dan menangkap tetua agung. Rayren akan menunjukkan jalan menemui Alfreya, namun mereka harus menyetujui perjanjian ini. Para elf tak bisa ikut serta dengan mereka karena takut akan bentrok dengan para malaikat. Setelah mendengar hal itu, Valin lalu menanyakan bukti jika perkataan pendeta itu benar adanya dan bukan jebakan semata. Karena jika mereka melawan malaikat, Rayren bisa saja bersekutu dengan mereka dan memusnahkan Gianni beserta yang lainnya. Mendengar hal itu, Cubelay pun akan menawarkan kepalanya. Namun Valin menolak karena kepala Cubelay tak sebanding dengan mereka berenam dan para sandera yang berjumlah lebih dari 20 nyawa. Mendengar hal itu, Rayren pun menawarkan kepalanya. Awalnya Cubelay tak setuju dengan rencana sang pendeta, namun keputusan Rayren sudah bulat dan ia akan ikut dengan mereka. Dan jika Gianni mencurigai dirinya, maka ia bisa langsung membunuhnya. Setelah mendengar hal itu, Gianni pun menyetujuinya. Singkat waktu, pada malam harinya nampak Rayren menanyakan mengapa manusia menyalakan api hanya untuk tetap terjaga. Dan saat melihat Kai waspada, Rayren pun berkata jika ia tak berniat menyerang di malam hari dan tak akan menyentuh manusia sampai perjanjiannya berakhir. Rayren juga mendengar jika Kai dan Rene yang telah mengalahkan pahlawan iblis Vanessa. Karena hal itu ia ingin menanyakan sesuatu kepada Kai, dan ternyata Rayren ingin menanyakan bagaimana Kai mengalahkannya. Karena ia ingin memastikan sekuat apa manusia yang mengalahkan Vanessa dan apakah kekuatan Kai itu berhasil mengalahkan penguasa surga Alfreya. Mendengar hal itu, Kai pun merasa jika Rayren sangat berharap dirinya bisa mengalahkan pahlawan ras dewa liar. Rayren ingin memastikan hal itu karena besok mereka akan berhadapan dengan Alfreya, dan jika kekuatan yang dapat mengalahkan Vanessa tak mempan kepadanya, maka mereka semua pasti akan mati di sana. Dan juga jika Kai berusaha kabur dari tempat ini, maka ia tak akan membiarkannya meninggalkan hutan ini hidup-hidup. Setelah mendengar hal itu, Kai lalu menanyakan apakah Rayren mengenal manusia bernama Sid, dan ternyata Rayren tak mengenal sosok tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Kai kembali mengingat perkataan Vanessa yang memintanya menemui seseorang yang sengaja memicu kelahiran kembali dunia. Orang tersebut ialah pahlawan selain Vanessa dan Sid. Setelah mengingat perkataan itu, Kai pun curiga jika orang tersebut ialah pahlawan dewa liar yang bernama penguasa surga Alfreya. Singkat waktu, pada pagi harinya nampak Rayren mengantarkan mereka ke istana malaikat. Namun saat sampai di sana, mereka nampak terkejut karena ada banyak ras malaikat yang terkapar. Beruntung mereka masih hidup dan Rayren bertanya-tanya siapa yang telah melakukan hal ini. Singkat waktu, setelah mereka menaiki beberapa lantai, hal mengejutkan pun terjadi. Dan ternyata orang yang menyerang mereka ialah malaikat perang Vicious. Setelah dia menghinanya, Rayren pun sadar jika Vicious mengikuti perintah dari Alfreya. Dan ternyata Vicious juga yang telah menaklukkan malaikat di luar sana karena menolak mematuhi perintah tuannya. Vicious lalu berkata jika eksekusi tetua agung elf akan segera dimulai. Hal itu dilakukan agar para elf peri dan kurcaci harus tunduk pada kekuasaan malaikat. Setelah itu pertarungan mereka pun dimulai. Vicious sangat kesal karena Rayren berani membawa manusia ke istana malaikat. Valin, Asran, dan Saki pun akan menghadang malaikat perang Vicious dan meminta Kai dan yang lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Awalnya Vicious tak akan membiarkan Kai dan lainnya pergi, namun tentu saja mereka bertiga akan melindunginya. Vicious pun nampak kesal karena manusia biasa berani melawan malaikat. Di sisi lain nampak mereka menuju ke lantai selanjutnya. Namun sesaat kemudian
dan ternyata orang yang menghalau mereka saat ini adalah Rafael. Rinne pun meminta mereka pergi terlebih dahulu karena ia yang akan melawan kesatria berzirah tersebut. Mendengar hal itu, Kai pun meminta Rinne untuk segera menyusul. Setelah itu, di saat Rairen membuka teleportasi untuk menuju ke tempat Alfrea, Gianni lalu minta maaf kepada Kai karena telah memberinya misi berbahaya untuk melawan Vanessa. Namun kali ini dengan wajah tersenyum, Gianni akan bertarung bersamanya. Setelah itu mereka pun sampai di tempat Alfrea. Di sana terlihat tetua agung para elf yang terkurung di bongkahan es berwarna merah. Dan tak lama kemudian Alfrea muncul dan menanyakan mengapa mereka tak mematuhinya. Di sisi lain, pertarungan Valin dan Vicious pun dimulai. Melihat pedang yang dipakai Valin, Vicious pun sadar jika pedang itu bernama Taring Drake yang berasal dari ras hewan bos Phantom. Setelah membenarkannya, Valin kembali menyinggung tentang Alfrea yang dinilai cukup arogan karena telah menindas kaumnya sendiri. Mendengar hal itu, Vicious pun langsung kesal dan pertarungan mereka kembali dimulai. Di sisi lain, nampak Rinne dengan susah payah berhasil membuat Rafael dan batu. Namun sayangnya kesatria itu berhasil mengatasinya dan mudah. Meski Rafael menilai lawannya orang yang berbahaya, namun Rinne sadar jika serangannya sama sekali tak mempan. Di sisi lain, Alfrea pun akan memulai eksekusi tetua agung. Mendengar hal itu, Rairen kembali mengingat kenangannya dengan Alfrea. Setelah mengingat hal itu, ia pun langsung kesal dan mengatakan jika Alfrea tak berhak memimpin rasa dewa liar dan ia akan menghabisinya dengan tangannya sendiri. Dan sesaat kemudian melihat Kai menyelamatkannya, Alfrea pun menanyakan apakah dia benar-benar manusia atau elf yang menyamar sebagai manusia. Mendengar Kai berkata jika dirinya ialah manusia, Alfrea pun tak mengerti karena manusia telah melindungi elf. Mendengar pernyataan Alfrea, Kai pun berkata jika tak ada yang salah dengan itu. Pemimpin ras dewa liar juga merasa jika pedang yang dipakai Kai bukanlah senjata biasa. Kai lalu mengungkapkan jika pedang ini bahkan bisa menahan mantra pahlawan iblis Vanessa, dan bertarung dengan pahlawan ras dewa liar bukanlah hal yang mustahil. Mendengar hal itu, Alfrea pun tertawa dan menganggap Vanessa sangat bodoh karena telah dikalahkan oleh manusia. Mendengar hal itu, Kai langsung berkata jika Alfrea tak berhak menyebut Vanessa bodoh, setidaknya dia tak menghukum bawahannya tanpa alasan. Dengan wajah tersenyum, Alfrea pun berkata jika hal itu memang keputusannya. Pahlawan ras dewa liar itu dengan sangat bangganya berkata jika dirinya adalah puncak langit, bintang paling mulia yang bersinar di atas segalanya. Mendengar hal itu, Gianni pun berkata jika pemikiran Alfrea sangat sempit. Dan sesaat kemudian, ia menyerang Alfrea dan busur panahnya. Meski telah menggunakan sihir pelindung, namun sayangnya pelindung itu berhasil ditembus. Alfrea pun sadar jika senjata yang dipakai Gianni merupakan busur elf. Ia lalu menanyakan apakah Gianni mengetahui efek samping memakai alat sihir itu bagi manusia. Gianni yang paham akan hal itu pun langsung tersenyum dan berkata jika senjata ini hanya akan menghabiskan sisa hidupnya. Melihat Kai penasaran akan hal itu, Gianni pun akan menjelaskannya nanti. Karena saat ini prioritas mereka adalah mengalahkan Alfrea. Setelah itu nampak Alfrea menyerang Gianni dengan sihir guntur surgawi. Dan saat melihatnya berhasil selamat dari serangan tersebut, Alfrea pun sadar jika pakaian yang dipakai Gianni ialah pakaian roh elf. Setelah itu Alfrea menyerang mereka dengan sihir cahaya penghakiman. Dan sesaat kemudian beruntung Ren menyelamatkan mereka. Ia melakukan hal itu karena tak mau berutang budi kepada manusia. Karena rencana Kai ingin menjadikan pertarungan ini 4 lawan 1, jadi mereka pun berencana menyelamatkan tetua agung terlebih dahulu. Tak ingin membiarkan mereka begitu saja, Alfrea kembali menyerang dengan tombak hukuman ilahi. Ren yang mencoba menghalaunya pun dibuat terkejut karena tombak itu berhasil menembus sihir pelindungnya. Beruntung Kai dengan sigap langsung menyelamatkan Ren. Setelah itu nampak Ren datang menyelamatkan tetua agung. Namun sayangnya hal ini pun terjadi. Melihat salah satu harta berharga milik elf tak bisa menghancurkannya, jelas saja Rairen merasa terkejut. Ia pun dibuat kebingungan karena serangan Alfrea sebelumnya sangat kuat dan dia juga bisa menggunakan banyak alat sihir sekaligus. Dia seharusnya kehabisan mana setelah melancarkan sihir sebanyak itu. Di tengah kebingungan itu, Rairen pun merasa jika kekuatan ini yang menjadi alasan mengapa Alfrea berubah. Alfrea pun mengungkapkan jika dia memiliki bawahan baru yang bisa menggantikan mereka semua, dan bawahan itu bernama Rasterizer. Di sisi lain, pertarungan Rinne melawan Rafael pun berlanjut. Meski terkena serangan telak, namun pada akhirnya Rinne berhasil melancarkan serangan ke wajah Rafael.
Di sisi lain, kita juga diperlihatkan pertarungan Valin melawan Vicious. Valin kemudian meminta Asran dan Saki untuk menembak sayap Vicious. Meski berhasil menghindarinya, namun Asran berhasil menyerangnya dengan sebuah granat. Dan pada akhirnya Valin berhasil melumpuhkan Vicious. Ia mengetahui jika sayap Vicious merupakan sumber mana dan kelemahannya. Ia mengetahui hal ini karena seorang pria yang mengaku dari dunia lain telah memberitahunya. Di sisi lain, Pak Raphael meminta Rini untuk menyusul mereka. Ia yakin dengan tambahan kekuatannya, Tetua Agung mungkin mempunyai kesempatan untuk kabur. Melihat sikap Raphael, Rini pun menanyakan apakah dia sengaja mengalah. Meski tak ingin menjawab, namun Raphael mengungkapkan jika sejak hari itu, Alfreya tiba-tiba berubah total. Setelah menyuruhnya pergi, Sin berpindah ke tempat lain. Vicious selalu meminta Valin untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Tetua Agung serta Rairen. Namun Valin tak peduli, terlebih lagi dia yang seorang malaikat malah melawannya di daratan. Hal itu membuatnya merasa terhina. Ia juga tak tertarik menghabisi musuh yang tak menggunakan kekuatan penuhnya. Dan jika ingin meminta maaf kepada mereka, maka Vicious harus membawanya ke puncak. Di sisi lain, nampak Rasterizer melancarkan serangan area. Hal itu pun membuat Gianni terpental. Namun sesaat kemudian ia berhasil selamat dan melancarkan serangan. Namun sayangnya serangan busurupan hanya sama sekali tak mempan. Dan ternyata Rini datang menyelamatkan Gianni. Dan saat melihat sayap dari Rini, ia pun meminta mereka menjelaskan semuanya setelah pertarungan ini berakhir. Melihat Rini terkejut saat melihat sosok yang ada di depan Alfreya, Kai pun menjelaskan jika sosok tersebut bernama Rasterizer. Sang MC juga menanyakan apakah Alfreya yang menyebabkan kelahiran kembali dunia. Mendengar Alfreya tak mengetahuinya, jelas saja membuat Kai merasa heran. Ia pun kembali menanyakan apakah dia mengenal peramal Sid. Dan saat mendengar hal itu, Alfreya pun mengingat sesuatu. Dia lalu mengatakan jika Sid telah menitipkan sesuatu dan ia menyimpan sesuatu itu untuknya. Namun sesaat kemudian, Rasterizer tiba-tiba menjerat leher Alfreya. Ia pun berkata, jika gangguan tak terduga terdeteksi pada pahlawan Dewa Iblis dan berkaitan dengan kata tabu yaitu Sid, ia pun akan memulai kode 0 serta menghapus kode Alfreya dan memulai penimpaan pahlawan. Dan sesaat kemudian, di tengah mereka kebingungan dengan apa yang terjadi, Kai pun sadar jika kejadian ini sama seperti sebelumnya. Melihat Rasterizer pergi, Kai pun mengira jika mereka telah menang. Namun sesaat kemudian Alfreya tiba-tiba muncul dan sayapnya berubah menjadi warna hitam. Alfreya juga berkata jika mulai sekarang, sebagai pahlawan dari ras Dewa Liar, dirinya akan mengatur ulang catatannya. Mendengar kata avatar dan penimpaan, Kai kembali mengingat di saat dunia tiba-tiba berubah. Ia pun sadar jika saat itu dunia telah ditimpa. Sang MC juga bertanya-tanya apakah kejadian ini giliran pahlawan ras Dewa Liar yang mengalami hal serupa. Setelah itu Alfreya pun akan membakar semuanya. Dan sesaat kemudian, meski berhasil menembus pertahanan itu, beruntung mereka semua masih hidup. Rairen pun sadar jika Alfreya merapal mantra tanpa bantuan alat sihir. Dan saat melihat dia banggakan kekuatannya, Rairen pun memintanya untuk sadar. Karena kekuatan ini hanyalah imajinasinya belaka. Terlebih lagi sayapnya telah menangis, dan kekuatan ini hanya akan menarik kekuatan hidupnya. Namun saat mendengar hal itu, Alfreya nampak kesal dan memintanya untuk diam. Dan saat dia menyerang, beruntung Rairen berhasil menahannya. Ia juga berkata jika sekuat apapun Alfreya, selama serangannya satu mantra dia tak akan bisa menembus formasi 7 putrinya. Namun sesaat kemudian, beruntung Kai dan sigap menolong Rairen. Sang MC pun berkata kepada Alfreya jika Rairen selalu mengaguminya. Dan dari lubuk hatinya, dia selalu percaya Alfreya akan kembali normal. Namun sayangnya pahlawan ras Dewa Liar itu tak peduli dan tak tertarik mengikuti impian orang lemah. Mendengar hal itu, Kai pun langsung kesal dan berkata jika saat ini Alfreya bukanlah orang yang dikagumi Rairen, apalagi pemimpin ras Dewa Liar. Dia hanyalah orang palsu yang meniru kekuatan pahlawan. Singkat waktu, pertarungan mereka pun kembali dimulai. Setelah beradu pedang, nampak Alfreya menancapkan pedang besarnya. Melihat tempat itu mulai hancur, Jenny pun sadar jika Alfreya mencoba meruntuhkan seluruh istana malaikat. Karena tak ingin membiarkannya begitu saja, Rairen pun ingin meminjam kekuatan Jenny dan ia akan mengalahkan Alfreya. Sementara itu nampak Kai menyerang Alfreya secara bertubi-tubi. Dan pada akhirnya ia berhasil menembus pertahanan itu dan melukai si pahlawan ras Dewa Liar. Namun secara tiba-tiba Alfreya berhasil mencengkeram sang MC. Setelah dirinya terpojok, Kai pun merasa
ternyata jika kondisi saat ini berbeda dengan Vanessa, karena si pahlawan ras Dewa Liar itu sama sekali tak sadar. Sementara itu dari kejauhan, nampak Reiren dan Gianni menggabungkan kekuatannya. Dan setelah persiapannya selesai, mereka pun melancarkan serangan yang bernama busur bulan sejati. Dan sesaat kemudian, usaha mereka pun berbuah manis karena serangan barusan berhasil melenyapkan lengan kiri Alfreya. Setelah tubuhnya terluka, Alfreya pun marah besar dan melepaskan energi yang sangat kuat. Karena hanya butuh satu serangan lagi, jadi Kai pun akan mengakhiri pertarungannya saat ini juga. Dan tak lama kemudian hal ini pun terjadi. Dan pada akhirnya Kai pun berhasil mengalahkan Alfreya dengan satu kali pukulan. Tak hanya itu, Alfreya juga kembali normal. Setelah ditopang Reiren, Alfreya pun berkata jika dirinya tak layak untuk dikagumi. Bersamaan dengan itu nampak Tetua Agung lepas dari penjara esnya. Setelah Alfreya mengakui kesalahannya, ia pun meminta mereka menyampaikan pesan itu kepada semua ras Dewa Liar. Alfreya juga berkata kepada Kai jika ada sesuatu yang ia lindungi untuk Sid. Dan ternyata Sid ingin berpesan jika makhluk itu seharusnya ada. Meski mereka tak mengetahui apa yang dimaksud Sid, namun Alfreya mengungkapkan jika pria itu penuh dengan penyesalan. Alfreya juga memberitahukan hal penting jika penyebab kelahiran kembali dunia karena sebuah kebencian. Alfreya juga mengakui Kai karena manusia seperti dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi elf. Dan kebencian yang telah menyebar ke seluruh dunia harus dia hancurkan. Dan tak lama kemudian nampak istana malaikat telah runtuh. Setelah mereka semua selamat, Kai lalu menanyakan kapan Alfreya berubah menjadi seperti itu. Raphael pun menjelaskan jika Alfreya berubah sejak makhluk yang bernama Rastrazer itu muncul. Dan sejak saat itu juga, Alfreya menjauhkan diri dari sesama malaikat. Kai pun merasa heran, mengapa Rastrazer yang dianggap bawahan malah menyerang tuannya. Setelah itu Shin kembali ke ingatan Rinne. Saat itu ia dan Sid sedang dikejar oleh Rastrazer. Setelah itu nampak Rinne langsung memeluk SMC. Rinne pun mengungkapkan jika ia bermimpi hal yang sangat menakutkan. Namun bersamaan dengan itu, Gianni tiba-tiba menegur mereka. Dan ternyata Gianni sejak tadi ada di tempat itu. Setelah itu Gianni pun meminta mereka untuk menjelaskan semuanya. Singkat waktu setelah mendengar penjelasan mereka, ternyata Gianni sebelumnya sudah punya firasat jika Rinne bukanlah manusia. Kai lalu minta maaf karena telah menyembunyikan identitas Rinne selama ini. Sejatinya para komandan akan mencurigai jika Rinne adalah mata-mata yang dikirim oleh iblis. Namun saat mengetahui jika Rinne dan Kai bersatu untuk melawan pahlawan iblis, terlebih lagi dia telah membantunya, jadi Gianni pun tak punya pilihan selain mempercayai Rinne. Kai juga menjamin jika Rinne merupakan sekutu manusia, dan selama dirinya bisa berada di sisi Kai, Rinne tak akan mempermasalahkannya. Namun dia merasa senang karena Gianni telah mempercayainya. Setelah berbicara singkat, mereka pun akan merahasiakan hal ini. Tak lama kemudian, dengan wajah malu-malu Gianni ingin menyentuh sayap itu. Dan saat Gianni menyentuhnya, ternyata Rinne merasa geli. Dan sesaat kemudian hal usil pun terjadi. Keesokan harinya Tetua Agung pun menyampaikan jika manusia dilarang untuk memasuki lautan pohon ras Dewa Liar. Dan ras Dewa Liar juga dilarang memasuki kota manusia. Setelah Gianni menyanggupi hal itu dan akan menyampaikan pesan ini ke perlawanan Law, Tetua Agung pun memberitahukan jika saat ini mereka akan melakukan gencatan senjata. Setelah itu Tetua Agung pun memberikan Kai dan Gianni hadiah. Gianni mendapatkan busur bulannya yang telah diperbaiki, sedangkan Kai mendapatkan hadiah peluru elf yang sering ia pakai untuk menghapus sihir. Dan diketahui jika peluru itu dibuat oleh para kurcaci. Reiren juga memurnikan biji iris yang dipakai di peluru itu, sehingga Kai bisa menyebutnya peluru elf mistis. Tetua Agung memberikan hadiah itu karena berkat mereka ras Dewa Liar tak mengalami perang saudara. Tetua Agung juga mengetahui jika mereka akan menyerang ras roh di selatan dan ras hewan buas fantom di barat. Karena harus melewati hutan serta padang rumput ras Dewa Liar, jadi Tetua Agung pun akan memberikan pemandu. Karena Gianni tak paham dengan apa yang dimaksud, Tetua Agung pun menjelaskan jika ras Dewa Liar ingin mengetahui apa yang terjadi pada tuan mereka. Dan setelah dipikir-pikir, Tetua Agung pun menyadari saat tuannya mulai bersikap aneh. Diketahui jika 10 tahun yang lalu, Alfreya sedang menghadap penyusup yang melintas di perbatasan barat. Dan penyusup tersebut adalah pahlawan ras hewan buas fantom yang bernama Kaisar Taring Rati. Saat itu mereka berhadapan selama berjam-jam. Lebih tepatnya mereka sedang negosiasi atau konspirasi. Dan sejak saat itu juga Rastrazer mulai melayani Alfreya. Mendengar penjelasan
itu Jane pun sadar jika ras Dewa Liar membantu karena ingin mengetahui penyebab Alfreya berubah. Reren juga menjelaskan siapapun yang menemani mereka adalah Sandra, dan jika ras Dewa Liar melanggar janjinya, maka Sandra itu akan segera dieksekusi. Reren pun bertanya-tanya siapakah orang dari ras Dewa Liar yang akan menjadi Sandra. Namun secara tiba-tiba あなたですよ。ならば仕方な。およ mendengar dirinya ditunjuk, jelas saja Reren merasa terkejut. Ia juga bertanya-tanya mengapa dirinya dipilih untuk menemani mereka. Tetua Agung pun menjelaskan jika sejak awal Reren sudah menempel pada manusia bernama Kai tersebut. Dan saat mendengar hal itu, jelas saja Rini langsung cemburu dibuatnya. Meski berusaha menolak, namun karena Tetua Agung sudah memutuskan, jadi Reren pun tak punya pilihan lain. Setelah itu nampak Jiane menyampaikan pesan gencatan senjata selama 1 tahun kepada perlawanan Lo. Ia juga berterima kasih karena Dante telah menyediakan persediaan untuk ekspedisinya. Mendengar hal itu, Dante pun memberitahukan jika kerjasama antara pasukan Urza dan Lo telah dianggap gagal. Meski hasil dari pertarungan ini dimenangkan oleh umat manusia, namun taktik tersebut tak akan kembali berhasil. Karena pastinya ras roh dan hewan bos fantom akan mengubah cara berpikir mereka dan menganggap manusia sebagai ancaman. Dan untuk melawan mereka, maka Federasi Urza butuh bantuan dari perlawanan lain. Salah satunya Federasi Hurun di selatan yang sudah lama melawan ras roh, dan komandan mereka adalah Raja Singa Balmung. Diketahui jika komandan tersebut ialah teman lama Valin dan juga sebagai prajurit berpengalaman. Valin lalu mengungkapkan jika Raja Singa Balmung dulu telah menjaganya dan dia memang benar pemimpin yang luar biasa. Dante lalu menjelaskan jika mulai sekarang serangan kejutan tak akan berhasil lagi dan mereka harus melawan ras lain secara langsung. Dante juga membiarkan Jiane bertanggung jawab dan memimpin umat manusia. Mendengar hal itu, Jiane pun tak pernah berpikir akan memimpin umat manusia. Namun mengakhiri perang besar 5 ras adalah salah satu tujuannya. Setelah mendengar hal itu, Dante pun meminta mereka untuk segera berangkat sebelum ras roh dan ras hewan buas fantom bergerak. Di sisi lain, nampak pahlawan ras hewan buas fantom Rati bertemu dengan ras roh Rikugen Kyoko. Rati tak menduga jika Vanessa yang pertama jatuh. Dia juga beranggapan jika Alfreya lemah. Meski mencoba menantang kekuatan ras Terizer, namun ia malah hilang kendali. Dan dari 4 pahlawan sekarang hanya tersisa mereka berdua. Setelah mendengar pernyataan Rati, Kyoko pun beranggapan jika dia telah berbohong. Dan saat mendengar hal itu, Rati pun merasa jika Kyoko sudah mengerti alasan semua ini. Setelah itu, pertarungan Rati dan Rikugen Kyoko pun dimulai. Pada awalnya, Kyoko nampak terpojok setelah diserang oleh Rati. Namun saat pahlawan ras roh itu merubah tubuhnya menjadi air, ia pun berhasil mengurung Rati. Dan sesaat kemudian, seperti yang kita lihat, Kyoko berhasil memenangkan pertarungan. Namun secara tiba-tiba nampak ras Terizer datang dan langsung menyerang Kyoko. Beruntung saat dia akan memulai kode 0 dan akan menghapus keberadaan pahlawan ras roh tersebut, Kyoko berhasil kabur dengan mengubah tubuhnya menjadi air. Setelah melihat hal itu, Rati pun nampak tersenyum dan memuji kehebatan ras Terizer. Di sisi lain, nampak pasukan Federasi Urza berangkat menuju Federasi Hurun. Melihat jalan yang mereka lalui sangat lebar, Reren pun memberitahukan jika jalan ini ialah jalan yang dilalui oleh Okara Cucu Purin. Diketahui jika Okara Cucu Purin merupakan landak raksasa dan diameternya sekitar 10 meter. Dan jika landak itu muncul, bahkan mobil ini pun juga akan hancur. Mendengar hal itu, jelas saja Saki dan Asran merasa panik. Reren dengan santainya pun memberitahukan jika jalan ini ialah jalan tercepat untuk menuju ke selatan. Rini yang ada di sana pun nampak cemburu karena ia tak terima jika Reren duduk di sebelah Kai. Reren dengan wajah tersenyum pun menjelaskan jika sekarang ia menjadi pembimbing untuk menuju Federasi Hurun. Terlebih lagi, ia sekarang menyamar menjadi profesor dari Federasi Lo. Saki lalu menanyakan bagaimana jika Federasi Hurun mengetahui jika Reren adalah elf. Mereka bisa mengetahuinya saat melihat telinga Reren yang sangat mencolok. Mendengar hal itu, Reren pun memberitahukan jika jubah yang ia pakai memiliki mantra yang menghalangi pandangan orang lain. Dan bagi mereka yang tak tahu, maka dirinya akan terlihat seperti manusia biasa. Dan karena Rini masih cemburu, mereka berdua pun nampak berselisih satu sama lain. Tak lama kemudian, Jenny menanyakan kondisi mereka. Setelah Kai menjawab jika tak ada yang aneh, sang komandan pun menanyakan berapa lama lagi mereka sampai ke Federasi Hurun. Diketahui jika mereka akan sampai membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Dan dalam setengah hari, mereka bisa beristirahat di tempat dengan banyak mata air. Tak lama kemudian, Valin melihat jejak yang dirasa bekas hewan bos fantom. Meski wilayah ini masih berada di Federasi Lo,
Kyoko. Namun saat mengingat kejadian sebelumnya, Jenny pun merasa jika Raseon Bos Phantom mulai menyeberangi perbatasan dan menyerang ras lain. Di sisi lain, nampak Rati melihat tubuh Kyoko yang berceceran. Setelah mengetahui kondisi tersebut, ia pun beranggapan jika Kyoko berhasil kabur dengan tubuh intinya dengan melewati sungai yang sangat panjang tersebut. Rati pun tak akan mengejarnya karena berpikir selalu ada kesempatan untuk menemukan Kyoko. Setelah setengah hari perjalanan, pasukan Federasi Urza pun sampai di tempat yang dibicarakan Reren sebelumnya. Mereka pun nampak menikmati berendam di air panas. Di sisi lain, Reren, Jenny, dan Rine sedang berendam bersama. Dan saat melihat kondisi Rine, Reren pun merasa heran karena dia bisa pulih dengan sangat cepat. Dan juga karena tubuh Rine sangat berisi, berbeda dengan dirinya yang sangat datar. Hal itu pun membuat mereka kembali berselisih satu sama lain. Melihat kelakuan mereka berdua, Jenny pun meminta mereka mendengarkan ceritanya. Jenny lalu menceritakan jika ia pernah berdiskusi dengan Kai. Diketahui jika mereka akan menggunakan kekuatan pemegang kode untuk menghentikan kelahiran kembali dunia. Namun sayangnya, Kai tak mengetahui banyak aspek tentang hal itu. Jenny juga merasa jika senjata cahaya yang dipakai sang MC bukanlah senjata buatan manusia dan akan berbahaya jika dia terus-terusan menggunakannya. Mendengar hal itu, Kai juga menilai jika Jenny sangat ceroboh karena ia tak memikirkan efek samping menggunakan senjata elf. Meski ceroboh, namun Jenny tak berniat berubah pikiran. Dan saat mendengar hal itu, Kai pun memakluminya karena Jenny keras kepala sejak kecil. Jenny juga memikirkan perihal monster yang bernama Rasterizer tersebut tak hanya melancarkan serangan kepada Alfrea, tapi dia juga muncul saat sang MC melawan Vanessa. Mendengar hal itu, Kai pun memberitahukan jika tak ada catatan perihal Rasterizer di dunia asalnya. Dan sejauh ini, Kai merasa jika Rasterizer telah mengawasi para pahlawan. Meski tak mengetahui hubungan Rasterizer dengan pahlawan lainnya, namun Jenny akan tetap melangkah maju untuk mengakhiri perang besar 5 ras. Setelah menceritakan hal itu, Rene pun mengungkapkan jika ia takut dengan Rasterizer. Entah mengapa saat melihatnya, kakinya tiba-tiba lemas dan ia sangat takut hingga tak bisa bergerak. Mendengar hal itu, Jenny pun minta maaf karena ia tak bermaksud menakut-nakuti Rene. Setelah mengatakan hal itu, mereka tiba-tiba merasakan getaran yang cukup kuat dan ternyata ada Raseon Bos Phantom yang menyerang tempat mereka. Meski perlawan Urza berusaha menyerang dan senjatanya, namun sayangnya serangan mereka sama sekali tak mempan. Melihat monster tersebut, jelas saja Kai langsung menyerangnya. Dan secara mengejutkan, serangan Kai barusan sama sekali tak mempan. Valin yang ada di sana pun mengajak Kai untuk melancarkan serangan kombinasi. Namun lagi-lagi serangan mereka berdua sama sekali tak mempan. Melihat hal itu, Valin langsung melemparkan granat kejut dan meminta mereka untuk mundur. Karena peluru Drake sama sekali tak mempan, Kai pun merasa jika Yuan Bos Phantom itu jauh lebih kuat dari yang ia kenal selama ini. Setelah itu, Jenny meminta pasukannya untuk mundur dan menyelamatkan korban yang terluka. Valin kemudian melaporkan jika monster itu ialah Raseon Bos Phantom dan jejak yang mereka lihat tadi siang mungkin bekas monster tersebut. Reren pun merasa heran karena wilayah ini masih dalam kekuasaan ras dewa liar. Pada awalnya Valin akan mengulur waktu agar Jenny dan pasukannya bisa mundur, namun sang komandan enggan melakukannya dan menanyakan kepada Kai bagaimana cara mengalahkan monster tersebut. Karena mereka akan melawan ras roh dan Raseon Bos Phantom di masa depan, tentu saja mereka tak boleh kalah dari musuh yang mereka hadapi saat ini. Mendengar hal itu, Kai pun tersenyum dan meminta mereka membidik dahinya karena di sana merupakan kelemahan Raseon Bos Phantom. Namun meski mengetahui kelemahannya, masalahnya mereka tak tahu cara untuk menyerangnya. Karena tempat ini masih berada di wilayah ras dewa liar, Jenny pun memiliki sebuah rencana. Tak lama kemudian, nampak pasukan Federasi Urza memancing monster tersebut. Setelah itu, Kai pun melemparkan spora jamur kabut yang mampu membuat mata dan hidung monster itu mati rasa untuk sementara. Dan setelah Rine menyerang dan sihirnya, hal ini pun terjadi. Naasnya nampak Kai terkena serangan setelah berusaha menyelamatkan Rine. Namun meski begitu, usaha mereka tak sia-sia karena monster itu masuk ke dalam perangkap elf. Diketahui jika rencana Jenny yaitu menggiring monster itu untuk masuk ke dalam perangkap elf. Reren pun memberitahukan jika monster itu mungkin sudah terbakar sampai gosong di taman api penyucian. Namun tak lama kemudian Jenny pun nampak terkejut saat menyadari Kai terluka parah. Rine yang melihatnya pun nampak shock karena Kai sampai mengorbankan diri hanya untuk menyelamatkan
menyelamatkannya. Kai lalu menjelaskan, meski mata dan hidung monster itu tak berfungsi, namun dia mampu merasakan makna dari Rine. Rine yang masih shock pun berkata, jika ia tak ingin melihat Kai terluka, dan ia juga tak ingin melihatnya menderita. Meski sudah terluka parah, namun Kai masih mengkhawatirkan Rine. Dan saat mengetahui jika dia baik-baik saja, Kai pun merasa bersyukur. Tak lama kemudian mereka berdua pun datang, dan Rairen langsung menghentikan pendarahan sang MC. Dan setelah itu mereka pun nampak tertidur. Namun sesaat kemudian, setelah itu Kai pun terbangun dari mimpinya. Dan ternyata tak hanya Kai yang bermimpi hal tersebut, karena Gianni dan Rine juga bermimpi hal yang sama, dan hanya Rairen yang tak mengalaminya. Setelah itu, mereka pun akan pergi ke tempat yang ada di dalam mimpi tersebut. Dan ternyata Rairen mengetahui tempat itu, dan akan mengantarkan mereka. Rairen juga menjelaskan jika di dalam bangunan di tempat tersebut, hanya ada patung batu. Dan ketika ia memasukinya, Rairen pun sadar jika bangunan aneh itu buatan manusia. Dan setelah mendengar penjelasan Rairen, Kai pun menganggap jika bangunan itu disebut Megalis, yaitu reruntuhan ilahi yang belum diperiksa. Dan ada beberapa tempat seperti itu di dunia asalnya, salah satunya yaitu Rubana. Tak lama kemudian mereka pun sampai di depan gedung tersebut. Suara itu kembali terdengar dan meminta mereka untuk masuk ke dalam bangunan. Dia juga berkata jika mereka telah menemukan pusat dunia. Melihat Rairen menanyakan apa yang terjadi, Kai pun sadar jika dia tak mendengar suara tersebut. Setelah itu Rene pun beranjak masuk dan berkata jika suara itu berasal dari dalam. Dan tak lama kemudian, Kai pun meminta Rairen untuk mengawasi dari luar, karena mereka bertiga akan masuk ke dalam sana. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun sampai di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat patung batu. Melihat wajah patung tersebut, Kai pun merasa jika ia pernah melihatnya di suatu tempat. Tak lama kemudian suara itu kembali terdengar dan dia mengucapkan terima kasih karena mereka telah datang ke tempat ini. Dan ternyata suara itu berasal dari patung di depan mereka. Melihat Kai dan yang lainnya terkejut, patung itu pun meminta mereka untuk tak perlu waspada karena sekarang dirinya sangat lemah. Patung itu juga memberitahukan jika dirinya merupakan makhluk dari dunia tempat perang besar 5 ras berakhir. Ia sudah menunggu di dunia baru ini sampai seseorang yang memenuhi syarat untuk menggantikan Sid tiba di dunia ini. Mendengar hal itu, Kai pun langsung menanyakan apakah dia mengenal Sid. Patung itu lalu menjawab jika ia sangat mengenalnya, bahkan lebih baik dari sang MC. Patung itu pun meminta Kai untuk melihat baik-baik wajahnya karena dia pasti mengenalnya. Dan setelah melihat wajah patung itu secara detail, Kai pun baru menyadari jika ternyata patung itu ialah Dewi Nubuat. Diketahui jika para manusia telah memanggilnya Asura Soraka, yaitu Dewi Doa yang melihat masa depan. Melihat Gianni kebingungan, Kai pun kembali menjelaskan jika di dunia asalnya, para Malsid telah mengalahkan pahlawan 4 ras dan mengakhiri perang besar. Karena Sid telah dianugerahi sang Dewi, oleh karena itu ia disebut sebagai peramal. Dan yang memberikan pedang bersinar itu kepada Sid, tak lain dan tak bukan ialah Asura Soraka Dewi Nubuat. Meski Kai selalu percaya jika ada pahlawan manusia bernama Sid, namun legenda Dewi Nubuat seharusnya hanya dongeng belaka. Mendengar hal itu, sang Dewi pun menjelaskan jika di masa lalu, manusia pernah memujanya dengan penuh hormat. Itu sebabnya saat perang besar terjadi, ia menciptakan pemegang kode sebagai kartu as untuk melindungi umat manusia. Mendengar hal itu, Kai lalu mengingat di saat dirinya diserang oleh Rine. Terdengar suara yang memberitahukan jika pemegang kode bisa memotong takdir. Dan setelah mengingat hal itu, Kai pun sadar jika suara tersebut berasal dari sang Dewi. Sang MC lalu mengucapkan terima kasih karena dia sudah banyak membantu selama ini. Sang Dewi juga merasa senang karena Kai bisa menemukan pemegang kode di dunia ini tanpa peramal Sid. Jenny lalu menanyakan apa tujuan sang Dewi memanggil mereka. Sang Dewi pun memberitahukan jika ia mempunyai nubuat untuk mereka. Dan dalam kondisinya saat ini, hanya inilah yang bisa ia lakukan. Dan untuk menciptakan pemegang kode, ia sudah menggunakan semua kekuatannya. Itu sebabnya ia tak bisa menghentikan kelahiran kembali dunia. Mendengar hal itu, Kai langsung menanyakan apa sebenarnya kelahiran kembali dunia. Sayangnya pertanyaan itu di luar pemahaman sang Dewi. Tapi yang pasti, dunia ini telah ditimpa oleh sejarah palsu. Kelahiran kembali dunia telah menyebabkan hilangnya keberadaan Sid. Dan tentu saja sejarah kemenangan umat manusia juga telah dihapus.
matras. Dan pada akhirnya dunia palsu ini pun diciptakan. Mendengar hal itu, Jane pun bersikeras jika ia masih tak percaya dengan semua ini karena umat manusia telah bertarung melawan ras lain selama puluhan tahun. Dan hal itu membuat Jane tak terima jika semua yang dilakukan umat manusia mulai dari usaha dan pengorbanan semuanya dianggap palsu. Namun saat mendengar hal itu, sang dewi pun membantahnya. Meski kelahiran kembali dunia telah membalikkan takdir dunia, namun pembalikan ini belum selesai. Karena jika dunia ini benar-benar terbalik, maka umat manusia seharusnya sudah binasa. Tapi kenyataannya umat manusia masih hidup sampai saat ini. Itu semua karena perjuangan Jane. Sekarang umat manusia tak jadi musnah dan malah mereka melawan sedikit demi sedikit. Meski dunia ini palsu, namun perjuangan keras mereka adalah fakta yang tak terhapuskan. Dan saat mendengar hal itu, Jane pun tersenyum dan sedikit tenang. Sang dewi juga mengatakan jika Jane sekarang ialah peramal yang mempunyai tujuan, yaitu memperbaiki dunia palsu ini. Ia juga minta Jane menggantikan Sid dan menjadi pahlawan bagi dunia ini. Mendengar hal itu, Jane pun menanyakan mengapa dirinya yang menjadi pengganti Sid. Sang dewi lalu menjelaskan jika ia sudah mengamati dunia ini. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika umat manusia telah ditindas oleh 4 ras kuat lainnya, dan di antara mereka termasuk Jane, hanya ada beberapa kandidat yang memenuhi syarat untuk menggantikan Sid dan bisa dipercayakan dengan takdir dunia, termasuk Kai di dalamnya yang berhasil mengalahkan sang pahlawan iblis Vanessa. Namun karena Kai tak pernah ditakdirkan untuk berada di dunia ini, jadi sang dewi pun memutuskan bahwa Jane adalah kandidat yang paling cocok. Sang dewi pun meminta Jane untuk memimpin anak buahnya dan terus bertarung, serta kalahkan pahlawan dari 4 ras dan makhluk bernama Rasterizer. Dan jika dilakukan maka dunia ini akan dipulihkan. Mendengar hal itu, sang MC pun menanyakan apakah sang dewi mengetahui Rasterizer. Sayangnya sang dewi tak mengetahuinya karena dia merupakan monster aneh yang tak ada di dalam sejarah asli. Jane lalu menanyakan jika mereka berhasil mengalahkan pahlawan 4 ras dan Rasterizer, apa yang akan terjadi pada dunia ini. Mendengar hal itu, sang dewi pun menjawab jika semua tergantung korosi dari kelahiran kembali dunia dan tak ada yang tahu berapa banyak dunia yang telah ditimpa. Akankah dikembalikan ke dunia asli tempat umat manusia berjaya, atau dunia ini terus berfungsi sebagai dunia tempat umat manusia telah menang? Dan sampai saat itu tiba, mereka tak akan mengetahuinya. Dan saat ini mereka hanya perlu memikirkan cara agar manusia bisa memenangkan perang. Dan tak perlu ragu, karena hanya dengan tekad mereka bisa menjawab dengan benar. Selain itu, sang dewi juga berharap kepada Kai dan Rine. Setelah itu, sang dewi pun meminta mereka untuk pergi dan bersiaplah menjadi pahlawan baru bagi umat manusia. Setelah berjalan keluar, Kai lalu menanyakan mengapa Rine diam cukup lama. Rine pun menjelaskan jika suara itu ia tak mengetahui apakah dia berbahaya atau tidak. Meski dirinya merasa senang mendengarnya, namun entah mengapa ia tak suka. Kai pun menenangkan Rine karena jika dia pencipta pemegang kode, setidaknya dia bukanlah musuh umat manusia. Setelah sampai di luar, Reren pun merasa kesal karena ia lelah menunggu. Setelah Kai minta maaf, Reren pun menanyakan apakah di dalam sana tak ada yang istimewa. Awalnya Kai ingin menjelaskan apa yang terjadi, namun Jane tiba-tiba memotong pembicaraannya dan berkata jika di dalam sana hanya ada patung batu yang aneh. Ketika hendak pergi, Reren pun meminta Rine untuk mengambil buah balsam yang ada di sana. Reren menganggap jika buah itu bisa digunakan untuk membuat ramuan yang menyembuhkan semua penyakit. Di sisi lain, Kai pun meminta peramal Rine untuk tak perlu khawatir karena ia akan berjuang bersamanya sampai akhir. Ia juga akan melakukan yang terbaik untuk mengakhiri perang besar 5 ras. Mendengar hal itu, Jane pun akan melakukan hal yang sama. Tak hanya karena Dewi Nubuat, ia hanya ingin melakukan yang seharusnya dilakukan. Mendengar hal itu, Kai pun berkata jika Jane sama sekali tak berubah, baik di dunia asli maupun di dunia ini. Meski Jane masih tak mempercayainya, namun ia ingin menanyakan apakah hubungan mereka di dunia asli. Kai pun menjelaskan jika ia dan Jane merupakan teman. Dan saat mendengar hal itu, Jane lalu menanyakan apakah ia bisa berteman dengan Kai di dunia ini. Setelah mengiyakannya, Kai pun menanyakan apa bedanya dengan mereka yang sekarang. Jane pun menjawab jika hanya Kai yang bisa berteman dengannya dan bersikap tenang. 他にいないのか。いないわよ。 Tak lama kemudian nampak Rini dan Rairen datang sambil membawa buah balsam yang cukup banyak. Dan tak lama kemudian mereka pun berangkat untuk menuju Federasi Urun. Dalam perjalanan, nampak Rairen meminta Kai untuk meminum ramuan yang terbuat dari buah balsam tersebut. Ia juga memberitahukan jika meminum ramuan ini maka lengan kirinya akan segera sembuh. Mendengar hal itu, Rairen pun langsung menolak karena ramuan tersebut berbau busuk. Karena Rini tak percaya dengan ramuannya, Rairen pun akan membuktikan jika minuman ini memiliki hasil
berkhasiat. Namun saat dia meminumnya, hal kocak pun terjadi. Meski mual karena ramuan itu sangat pahit, namun Reren mengatakan jika ia baik-baik saja. Oleh karena itu, ia pun meminta sang MC untuk mencobanya. Meski Rene mencoba menghentikannya, namun karena ramuan ini merupakan eliksir elf, jadi pada akhirnya Kai pun meminumnya. Dan setelah meminumnya, nampak sang MC baik-baik saja. Tak lama kemudian Saki melihat sesuatu yang mirip dengan gedung berbentuk segitiga sempurna. Dan saat mendengar hal itu, Kai pun sadar jika gedung yang dimaksud Saki adalah Rubana. Karena Rubana ini berada di Federasi Urun, Kai pun yakin jika Rubana tersebut seharusnya menyegel Rasroh. Tak lama kemudian Rene berkata jika mereka telah terkepung. Dan benar saja karena sesaat kemudian, nampak Rasroh berbentuk slam mengepung mereka. Meski pasukan Federasi Urza mencoba menyerang, namun sayang serangan mereka sama sekali tak mempan. Karena tak ingin ada korban jiwa, Jenny pun meminta bawahannya untuk masuk ke dalam mobil dan berlindung. Melihat serangan dirinya dan Valin tak mempan, Kai lalu menjelaskan jika Rasroh tak memiliki bentuk tetap. Dan jika ingin mengalahkan Rasroh, maka mereka harus membakarnya. Di tengah mereka terpojok karena Rasroh terus-terusan berdatangan. Namun sesaat kemudian, dan ternyata orang yang menolong mereka ialah pasukan Federasi Urun yang dipimpin Komandan Balmung. Setelah menyambut kedatangan perlawanan Urza, Balmung pun meminta mereka untuk mundur. Namun sesaat kemudian, Rene berkata jika Rasroh masih berada di tempat ini. Dan benar saja karena secara tiba-tiba, nampak gelembung Rasroh menyelimuti mereka. Meski pasukan Urza dan Yurun menggabungkan kekuatan, namun sayang gelembung Rasroh tersebut beregenerasi dengan sangat cepat. Setelah mendengar jika Rasroh menggunakan sihir, Kai pun memiliki rencana untuk kabur di tempat ini. Dan sesaat kemudian, setelah membuka jalan agar mereka bisa kabur, Kai pun memuji peluru elf mistis yang cukup ampuh melawan Rasroh tersebut. Setelah itu, Gianni pun mengajak Balmung untuk melakukan rapat strategi. Namun sebelum itu ada tempat yang ingin dikunjungi Balmung. Setelah sampai di tujuan, Balmung pun memberitahukan jika ia datang untuk menyelidiki danau ini. Seperti yang diketahui jika tempat ini bernama Dataran Grand Arc, yang awalnya tak memiliki danau. Namun entah mengapa danau ini tiba-tiba muncul. Dan saat mendengar hal itu, Gianni pun sadar jika ini bukanlah danau melainkan Rasroh. Dan setelah Rasroh tersebut berkumpul menjadi satu titik, ternyata dia adalah pahlawan Rasroh yaitu Rikugen Kyoko. Setelah itu nampak Kyoko menyerang mereka. Beruntung berkat peringatan dari Kai, para pasukan berhasil menghindarinya. Tak sampai di situ, Kyoko kembali menyerang mereka dengan bola raksasa. Saking kuatnya serangan itu mampu menghancurkan mobil tempur. Tak ingin Kyoko berbuat seenaknya, Kai pun berusaha menyerang pahlawan Rasroh tersebut. Setelah Kai berhasil memotong tubuhnya, Komandan Balmung pun meminta bawahannya untuk menyerang. Sayangnya usaha mereka gagal karena Kyoko berhasil mengatasi serangan api tersebut. Dan ketika Kyoko membalas serangan dengan semburan api, hal ini pun terjadi. Beruntung sang MC berhasil menangkis serangan itu. Setelah melihat pedang bersinar tersebut, Kyoko pun sadar jika pedang itu ialah pemegang kode. Di tempat lain, Rasterizer telah mengetahui jika Kyoko berhubungan dengan pemegang kode. Kembali ke tempat sang MC, nampak Kyoko menanyakan mengapa Kai mempunyai pedang tersebut. Mendengar hal itu, Kai pun merasa heran karena Rasroh bisa berbicara. Diketahui juga jika Kyoko mengenal Sid. Pahlawan Rasroh itu kembali mengungkapkan jika dirinya sangat membenci Sid. Terlebih lagi dia merupakan musuh semua roh. Namun meski begitu dia merupakan manusia yang memberikan pengetahuan kepada Kyoko. Dan alasan Kyoko belajar bahasa manusia karena ingin memahami kata-kata Sid. Dia juga berkata jika takdir mulai menyerang balik, kelahiran kembali dunia hanyalah permulaan dan dunia akan terus berubah. Mendengar hal itu Kai pun terkejut karena beranggapan jika ada tahap lain untuk kelahiran kembali dunia. Namun secara tiba-tiba hal ini pun terjadi. Setelah berhasil menangkap Kyoko, Rasterizer pun berkata jika Kyoko telah berada di bawah pengaruh kata tabu Sid. Oleh karena itu ia akan memulai kode 0 dan akan menghapus kode Rikugen Kyoko, seorang pahlawan dari dunia. Beruntung secara tiba-tiba Kyoko berhasil lepas, seraya berkata jika dirinya sangat marah besar kepada Rasterizer.
Setelah terkena serangan Kyoko, nampak Rasterizer mengalami kerusakan yang tak terduga. Oleh karena itu ia pun langsung pergi dari sana. Setelah berhasil memukul mundur Rasterizer, Kyoko pun berkata jika ia merasa lelah. Jadi untuk saat ini ia menyarankan gencatan senjata. Mendengar hal itu Balmung pun merasa tak terima karena mereka lah yang menyerang terlebih dahulu. Kyoko lalu menjawab jika semua itu di luar kendalinya. Karena ia baru saja beregenerasi, jadi ia mengira jika para manusia datang ke sini untuk menyerang. Mendengar hal itu Kai pun merasa heran karena ada orang lain yang mampu membuat Kyoko sampai beregenerasi. Kyoko lalu mengungkapkan jika ia telah bertarung dengan Rati tempo hari. Dia sangat kuat, namun masalah terbesarnya adalah Rasterizer. Karena saat bertarung dengan pahlawan ras Phantom tersebut, Rasterizer tiba-tiba membantunya. Setelah itu Kai lalu menanyakan apakah Sid mengetahui tentang Rasterizer. Kyoko pun mengungkapkan jika semua anggota 5 ras besar ingin kaum mereka makmur. Namun makhluk itu bukan dari ras manapun. Itu sebabnya dia sangat berbahaya. Kyoko juga memberitahukan jika Rasterizer adalah entitas yang membenci dunia. Tak hanya itu, dia juga merupakan musuh dunia. Setelah mendengar hal itu, Jiane pun memberitahukan kepada Balmung jika ucapan Kyoko bisa dipercaya. Karena tak hanya menyerang pasukan manusia, bahkan Rasterizer juga menyerang Vanessa dan Alfrea. Dan setelah berdiskusi dengan Jiane, Komandan Balmung pun menyetujui gencatan senjata tersebut. Setelah itu, Kyoko pun akan pergi ke rumah gelap yang ada di sana. Karena di sanalah ia pertama kali melihat Rasterizer. Setelah mengetahui jika tempat itu ialah Rubana, Kyoko pun mulai ingat jika setelah Sid pergi Rasterizer itu pun muncul. Diketahui jika Vanessa meremehkannya, Alfrea menolaknya, Kyoko meragukannya dan hanya Rati yang menerima keberadaan Rasterizer. Hewan buas itu memilih untuk hidup berdampingan dengan Rasterizer. Mendengar hal itu Kai pun menanyakan apakah Rati ingin menjadi lebih kuat. Namun Kyoko membantahnya karena pahlawan ras hewan buas Phantom tak mengandalkan orang lain untuk menjadi lebih kuat. Dan tujuan Rati mungkin tak ada hubungannya dengan hasil perang besar 5 ras. Singkat waktu mereka pun memutuskan untuk masuk bersama ke dalam Rubana. Setelah berada di dalam, nampak pedang sang MC tiba-tiba bersinar. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara yang memberitahukan perihal mereka yang terjebak ke dalam takdir kejam ini. Setelah mendengar suara itu, Rene pun merasa jika suara itu ialah suara Sid. Sid lalu memberitahukan jika ia telah membuat kesalahan besar. Itu sebabnya ia tak bisa melindungi Rene. Ia pun meminta tolong untuk menggantikannya dan pergi ke masa depan lain yang tak bisa ia raih. Dan secara tiba-tiba hal ini pun terjadi. Setelah berpindah ke dimensi lain, tentu saja mereka semua merasa terkejut. Kai pun berkata jika ia tak mengetahui apa yang terjadi. Dan saat berada di Urza, ia juga tiba-tiba dikirim ke tempat ini. Kyoko pun langsung bergerak karena ia merespon mana yang kuat di depan sana. Dan setelah sampai, mereka pun dibuat terkejut saat melihat Alfrea telah berubah menjadi batu. Dan sesaat kemudian melihat Balmung akan menghancurkan patung batu Alfrea, jelas saja Reren tak membiarkannya. Dan ketika Kyoko menyentuh patung itu, ia pun merasa jika Alfrea bukan membatu namun dia membeku. Dan hal inilah yang disebut kode 0. Bersamaan dengan itu nampak Rasterizer tiba-tiba muncul. Ia pun berkata jika dunia tanpa kode telah diserang dan seseorang telah mendekati entitas yang tersegel. Setelah mendekati Alfrea, ia pun akan mengaktifkan Rasterizer fase 1 dan akan menyerang mereka. Melihat hal itu, Reren, Komandan Balmung, Jiane dan Valin juga bersiap untuk menyerang. Namun karena mereka bukanlah target Rasterizer, jadi mereka pun dikirim kembali ke dunia asalnya. Setelah melihat mereka dipindahkan, Kyoko pun merasa jika Rasterizer akan menyerang orang yang mempunyai ingatan tentang Sid. Di sisi lain nampak mereka berempat dipindahkan keluar Rubana. Jiane yang merasa kesal pun akan kembali karena seharusnya ada jalan kembali ke dimensi itu. Melihat hal itu, Komandan Balmung pun ragu jika Jiane bisa mengalahkannya. Meski Jiane berkata masih mempunyai kartu truf, namun Reren memintanya untuk menyerah karena pintu ke dimensi itu sudah tertutup. Dan saat ini Reren menyarankan mereka untuk membuat rencana. Setelah mereka setuju akan hal itu, Reren pun berkata jika ada sesuatu yang ingin ia coba. Di sisi lain nampak Kyoko menyerang dengan kekuatan air. Namun sayang serangan itu berhasil diatasi oleh Rasterizer. Dan setelah itu giliran sang MC yang akan menyerang. Kyoko kemudian mendekati Rene dan menanyakan mengapa ia tak bertarung.
langsung. Rene pun menjawab jika ia merasa ketakutan. Ia tak paham kenapa hal ini bisa terjadi, padahal ia juga ingin bertarung bersama Kai. Setelah mendengar hal itu, Kyoko pun meminta Rene untuk meminjamkan mananya. Dan setelah mengambil mana dari Rene, Kyoko pun berkata jika mananya telah pulih sedikit. Dan sesaat kemudian, meski berhasil menghancurkannya, entah mengapa Rasterizer kembali muncul dari dalam portal. Setelah melihat hal itu, Kai pun sadar jika Rasterizer bisa beregenerasi saat berada di dimensi ini. Karena seperti yang diketahui sebelumnya, saat bertarung dengan Vanessa dan Kyoko dia tak bisa beregenerasi. Kyoko lalu menanyakan bagaimana Kai bisa kabur dari tempat ini. Kai pun menjawab jika ia berhasil kabur setelah memotong dimensi dengan pedang bersinarnya. Setelah mengetahui hal itu, Kyoko pun berencana untuk kabur. Dan ketika ia mengambil patung Alfreya, nampak Rasterizer marah besar. Kyoko pun beranggapan jika dia sangat peduli dengan patung itu, dan ia pun berencana akan mengalihkan perhatiannya dengan patung ini. Mendengar hal itu, Kai pun meminta Kyoko untuk tak menyakiti patung itu, karena ia tak ingin membuat Reiren marah. Dan setelah itu mereka pun kabur dari sana. Dan ketika sang MC merangkul tangannya, Rene pun melihat sosok Kai yang seperti tak asing baginya. Setelah itu, nampak Kai membuka portal dengan pedang bersinarnya. Dan sesaat kemudian, nampak mereka berempat masuk ke portal tersebut. Dan ketika sampai di dalam rubahnya, Kyoko langsung menghabisi Rasterizer dengan sihir petir. Kaminari, kiero. Di sisi lain, nampak Reiren membuat senjata dan menggunakan banyak amunisi milik manusia. Kembali ke dalam rubahnya, nampak mereka dibuat terkejut saat melihat Rasterizer muncul dari dalam portal. Bahkan kemunculan Rasterizer itu sampai membuat Reiren yang berada di dalam tenda merasa terkejut. Kai pun merasa jika sosok tersebut yang telah mengurung Rene. Diketahui jika dia adalah Rasterizer fase 2. Melihat monster itu, Rene pun mengingat jika Sid pernah melawannya untuk melindungi dirinya. Dan setelah mengingat hal itu, ia pun nampak ketakutan. Melihat keadaan Rene, Kai lalu berkata jika ia tak akan meninggalkannya sendirian. Di sisi lain, terdengar Ryuno buat meminta maaf kepada Sid, dan sebenarnya ia ingin bertemu Kai dengan cara yang berbeda. Di sisi lain, nampak Rasterizer menyerang sang MC. Beruntung dia masih bisa menangkis serangan tersebut. Tak ingin membiarkannya begitu saja, Kyoko kemudian menyerang Rasterizer dengan palu air. Namun sayang serangannya tak mempan, yang membuat Kyoko berhasil ditangkap. Karena tak ingin rekannya bernasib sama, jadi Kyoko pun menggunakan kekuatannya untuk membawa Kai, Rene beserta patung Alfreya keluar dari rubahnya. Dan ketika Rasterizer akan menghapus keberadaan Rikugen Kyoko, hal mengejutkan pun terjadi. Ledakan besar itu bahkan membuat Gianni serta Balmung yang berada di luar merasakan getaran yang sangat kuat. Setelah itu nampak patung Alfreya keluar dari rubahnya. Melihat hal itu, Gianni yang khawatir kepada mereka pun langsung berlari ke rubahnya. Di dalam rubahnya nampak mereka berdua selamat setelah Rene memasang penghalang. Dan saat akan keluar menemui Gianni, mereka pun dibuat terkejut ketika melihat Rasterizer masih hidup setelah terkena ledakan tersebut. Tak hanya itu, dia bahkan bisa beregenerasi. Dan ketika mereka berdua akan kabur, sayangnya Rene berhasil ditangkap oleh Rasterizer. Dia pun berkata jika Rene terpengaruh dengan kata tabu yaitu Sid, dan kehadirannya telah membahayakan dunia baru. Beruntung saat Rasterizer akan menghabisinya, Rene berhasil selamat setelah mengeluarkan sembaran petir. Kai pun langsung menolong Rene saat monster itu kembali akan menangkapnya. Dan sesaat kemudian, meski diserang bersama, namun sayang Rasterizer berhasil mengatasinya. Balmung kemudian memerintahkan pasukan Federasi Urza dan Yurun untuk membantu menyerang Rasterizer. Namun lagi-lagi serangan mereka tak mampu melukainya. Bersamaan dengan itu, nampak Gianni akan menembakkan anak panah yang telah dibuat oleh Reiren. Diketahui jika anak panah itu bernama panah api mistis. Dia mampu memakai panas dan mana untuk membuatnya terbakar tanpa batas. Karena hanya membuat satu buah, jadi Reiren pun meminta Gianni untuk tak meleset. Dan sesaat kemudian anak panah itu pun ditembakkan. Ledakan yang sangat dahsyat itu pada akhirnya menghabisi nyawa Rasterizer. Namun meski begitu, Balmung meminta mereka untuk tak lengah karena mereka tak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja, karena sesaat kemudian muncul portal besar dari atas langit. Melihat hal itu, Kai pun sadar jika akan ada kelahiran kembali dunia. Dan ternyata dugaan sang MC benar adanya, karena Rasterizer akan memulai perubahan tingkat kedua dari kelahiran kembali dunia. Dan setelah ledakan cahaya itu terjadi,
nampak Gianni dan yang lainnya menghilang dan hanya tersisa Kai beserta Rene. Rasterizer kembali berkata jika ia akan menggunakan kemampuan tingkat tinggi itu mengubah kode dan memulai pelimpahan pahlawan terkuat. Setelah berkata hal itu muncul pedang cahaya yang keluar dari portal dan lebih mengejutkannya pedang itu diambil oleh sosok berjubah putih. Dan saat melihat sosok tersebut Kai pun terkejut karena dia adalah Sid. Di sisi lain setelah melihat fenomena itu Rati pun berkata jika takdir berubah drastis karena kesalahan Sid. Namun meski begitu ia tak akan menyerah. Meskipun semua yang ada di dunia ini hancur, ia tetap akan menyelamatkan Rasion Bos Phantom. Kembali ke tempat pertempuran, mendengar suara Sid yang mirip Rasterizer, Kai pun marah besar dan langsung menyerangnya. Ia juga berkata jika Rasterizer hanya meniru penampilan Sid. Bersamaan dengan itu, nampak Rene menyerang Rasterizer dengan sambaran petir. Namun sayang serangannya tak mempan, yang membuat Rene ditangkap oleh Rasterizer. Melihat hal itu jelas saja Kai langsung kesal dan langsung menyerang Rasterizer. Setelah dirinya terhempas, Kai kembali berkata jika dia bukanlah Sid, karena yang Sid inginkan yaitu menyelamatkan Rene. Setelah menyerangnya dengan tebasan, nampak pedang Kai kembali ke wujud semula. Meski serangan sebelumnya cukup dahsyat, namun hal itu masih belum cukup menumbangkan Rasterizer. Di sisi lain nampak Rene kembali dirantai. Ia pun mengingat di saat semua orang menghinanya. Dan setelah mengingat hal itu Rene lalu berkata, jika dahulu ia membenci semua orang di dunia ini, namun sekarang ia menyukai mereka. Itu semua karena Kai ada di sisinya. Itu sebabnya ia akan terus berusaha sebaik mungkin. Setelah berkata hal itu, Rene pun pada akhirnya lepas dari rantai tersebut. Dan dengan memasuki portal yang dibuat Kai sebelumnya, Rene pun berhasil kembali ke medan pertempuran dan juga menyelamatkan Kai yang akan diserang oleh Rasterizer. Rene pun berkata jika dirinya ingin bertarung dengan sang MC. Sembari menodongkan senjatanya, Kai lalu berkata jika yang ditiru Rasterizer hanyalah kekuatan Sid dan orang yang mewarisi tekad sang pahlawan manusia itu adalah dirinya. Dan sesaat kemudian tak disangka Kai berhasil memotong senjata itu hanya dengan satu kali tembakan. Tak berhenti sampai di situ dia juga menerjang Sid dan menembakkan peluru itu tepat di wajahnya. Meski pedangnya terhempas namun usaha Kai tak sia-sia karena tangan Rasterizer nampak kembali ke wujud aslinya. Kai yang belum menyerah pun kembali menerjang Rasterizer dan ia berhasil menghempaskannya dengan teknik bela diri. Bersamaan dengan itu nampak Rene melemparkan senjatanya dan setelah Kai menangkis serangan Rasterizer, nampak pedangnya mengeluarkan cahaya. Rasterizer lalu berkata jika takdir tak bisa diubah dan kelahiran kembali dunia akan terus berlanjut. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Pada akhirnya Kai pun berhasil mengalahkan Rasterizer dan setelah itu ia lalu bertanya-tanya apakah kelahiran kembali dunia telah berhenti. Dan setelah melihat Rene memandangi portal, Kai pun bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun entah mengapa suara Rene sama sekali tak terdengar dan sesaat kemudian muncul cahaya yang sangat terang. Scene kemudian berpindah ke masa kecil sang MC di saat dia menemukan pedang Sid. Setelah menyentuh pedang itu ia melihat Rene yang sedang dirantai dan ternyata scene itu merupakan mimpi sang MC. Setelah Kai terbangun, nampak Rene yang ada di sana langsung memeluknya. Ia pun merasa bersyukur karena takut Kai tak akan terbangun. Setelah sang MC meminta maaf karena telah membuatnya khawatir, Rene pun memberitahukan apa arti sang MC bagi dirinya. Awalnya ia bahagia hanya dengan bersamanya karena ia ingin bersama Kai. Meski dikelilingi manusia pun ia bisa menahannya. Dan juga berkat Kai yang berada di sisinya, ia bisa terus berjuang. Namun sekarang bersamanya saja tidak cukup karena ia berharap Kai bisa mencintainya. Dan saat Rene akan mencium sang MC, Gianni dan Reren tiba-tiba muncul di sana. Dan sesaat kemudian, meski Rene terganggu dengan kedatangan mereka, namun Gianni serta Reren tak memperdulikannya dan memberitahukan kepada Kai jika dia sudah tidur selama 3 hari. Diketahui setelah mereka mengalahkan Rasterizer, mereka berdua tiba-tiba pingsan. Oleh karena itu Gianni pun membawanya ke rumah sakit perlawanan Yurun. Reren lalu berkata jika Rene telah berbuat tak adil karena menyerang Kai saat dia terbangun. Gianni pun juga beranggapan demikian. Karena masalah itu mereka bertiga pun terlibat cekcok. Setelah itu
itu mereka pun mengunjungi rubahnya. Kai pun tak menyangka karena Kyoko sama sekali tak terluka, bahkan setelah terkena ledakan besar. Mendengar hal itu, pahlawan ras roh pun berkata jika ia tak baik-baik saja, dan jika dirinya tak menyerap banyak roh atau persediaan mana yang besar, maka ia akan butuh waktu 30 tahun untuk pulih sepenuhnya. Karena gencatan senjata telah disepakati, jadi Balmung pun meminta Kyoko untuk menepati janjinya. Setelah Kyoko mengiyakan hal itu, Reiren pun meminta mereka untuk tak menyakiti patung Alfrea. Dan jika itu terjadi, maka mereka harus bersiap untuk melawan seluruh ras dewa liar. Setelah mereka menyetujuinya, Kyoko pun memberi saran untuk memprioritaskan mencari tahu siapa Rasterizer dan mengalahkan mereka. Diketahui jika satu-satunya petunjuk adalah pahlawan yang tersisa, yaitu pahlawan hewan bos Phantom Kaisar Taring Rati. Di sisi lain, sang dewi pun mengetahui jika perubahan tingkat kedua kelahiran kembali dunia telah gagal, dan tentu saja akan gagal jika mengandalkan kekuatan satu Rasterizer. Sementara itu, Napak Rini menanyakan apakah patung batu Alfrea sama dengan patung batu sang dewi. Setelah Kai mengiyakannya, nampak sang dewi kembali berkata jika kelahiran kembali dunia akan terus berlanjut. Dan setelah mengetahui hal itu, sang dewi pun bertanya-tanya mengapa Kai dan Rini terus-terusan menentang takdir. Di sisi lain, Kai kembali berkata jika setelah mempercayakan tugas ini kepadanya, ia harus melindungi Rini dan mengakhiri perang besar 5 ras. Iko.